Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di TFH edisi hari Rabu 27 Januari 2021. Masih bersama Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam Mas. Halo Mas Budi. Ya, monggo Mas, siapa narasumber kita malam ini Mas? Ya, malam ini narasumber kita udah datang ya, Sudah dong. Mbak Vena Aurtarika. Aurtarika. Ya, aorta pembuluh darah aorta. Makanya kan di grup medco kan dibilang pasti papanya pasti dokter. Harapannya anaknya jadi dokter. Emang Halo Mbak bener Vena. Mbak Vena? Emang bener Mbak Vena? Eh, Emang bener? Jadi ayah saya teknik mesin, Mas. Nah, lo Oh, teknik salah. mesin. Salah ya. Dokter mesin, Tapi dokter harapan mesin. Oh, dokter mesin. Dokter mesin. Beda dikit, ya. aku dokter elektro. Beda dikit. Kacau. Ya Mas, silakan. Ya, oke, malam ini Mbak Vena, kita mau pada kepoin Mbak Vena nih, mengenai awal kenal KF dari mana, Mbak Vena udah berapa lama, terus apa alasannya mungkin, kendala-kendalanya, atau mungkin perbaikannya, terus gimana respon keluarga, lingkungan, sejawat, atau mungkin udah berhasil mengajak keluarga atau saudara mungkin. Nah, monggo Mbak, ceritakan Mbak pengalamannya Mbak. Ya. Terima kasih Mas Tio. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam Kedengeran ya Mas ya? warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran. Ya. Selamat malam semuanya buat para KF Carrier. Terima kasih juga Mas Bobi. Ya. Perkenalan dulu ya, nama saya Dr. Vena Aurtarika. Saya bertugas di Puskesmas Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Jawa Kalau Timur. ditanya, ya Jawa Timur saya Mas. Saya sebenarnya kelahiran Malang Mas, cuma saya lamanya di Medan Mas. Oh, banyak warrior Malang kan malam ini. Malam ini banyak dari Malang. Belum, kayaknya baru satu. Mungkin nggak banyak yang tahu. Jawa Timur banyak. Ya, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat iya. Indonesia yang kelima ya, selalu dan terima kasih. semoga membawa manfaat buat kita semua. Ya, amin. Alhamdulillah, amin. Oke, langsung aja Mas. Aku nggak pakai presentasi, jadi cerita aja ya Mas ya. Iya. Kalau ditanya saya kenapa bisa masuk di KF itu sebenarnya masalahnya sama kayak para wanita yang lain Mas. Masalah berat badan. Nah, jadi karena berat badan ya, jadi waktu itu saya kalau lihat dari tampilan sekarang kayaknya sukses nih kayaknya. Ya, alhamdulillah sekali Mas, benar. Terima kasih banget. Banyak progresnya, alhamdulillah sekali. Jadi 60 kilo Mas. Jadi, membawa diri aja tuh rasanya berat menurut saya waktu itu begitu Mas. Dan akhirnya saya mencoba 2 diet waktu itu. Jadi diet yang pertama yang saya lakukan adalah General Motor. Diet GM Mas. Diet GM. Jadi yang setiap harinya tuh menunya berubah-ubah. Gitu. Jadi hari pertama itu dengan buah, hari kedua dengan sayuran aja, hari ketiga mix buah dan sayur, dan yang saya paling suka itu hari kelima Mas, karena hanya makan full hewani aja, itu yang paling saya suka. Selebihnya saya sudah stres, gitu. Dan akhirnya saya nggak berhasil, gitu. Nah kemudian itu 2017 ya Mas ya, terus saya coba lagi di 2018 DBM Mas. Nah di DBM ini saya bisa dikatakan hanya turun tuh 2 kilo aja Mas, habis itu stuck di situ, udah terus cuman dari DBM ini saya melatih diri saya untuk tidak mengkonsumsi nasi akhirnya. Nah akhirnya bisa putus dengan nasi Mas dari DBM itu yang saya dapatkan sih, selebihnya saya nggak berhasil Mas gitu. Nah kemudian karena saya udah nggak nemu jalan gimana caranya ya, karena tetap aja Mas jaga pola makan, olahraga, ujung-ujungnya tetap aja segitu-segitu aja Mas. Kadang naik, malah kadang turun, tapi nggak stabil ya pokoknya, nggak sesuai harapan gitu. Terus akhirnya saya iseng nggak sengaja buka Instagram junior saya, Dr. Gigi Edi Satria. Itu saya lihat perubahannya signifikan. Ya, Dr. Edi Satria. Kebetulan beliau tugas di Aceh. Itu junior saya. Jadi saya lihat itu perubahannya signifikan dari yang tadinya super subur, akhirnya bisa langsing Mas.
Nah, saya juga mikir sih, ini apa jangan-jangan hanya tipuan kamera ya Mas, karena kamera zaman sekarang ini kan luar biasa canggihnya ya. Jadi saya pikir, ini paling tipuan. Ya, akhirnya saya nggak puas, saya WA beliau. Gitu. Saya tanya, ini pakai diet apa gitu loh. Terus dia menyebutkan ketofastosis Mas. Terus saya minta bagaimana cara melakukan dietnya, dia kirimkan protokolnya Mas. Begitu banyak protokol yang dia kirim, saya pertama baca, aduh kayaknya ribet nih, gitu. Karena kata pertama yang saya tuh ada amunisi, wah amunisi berarti harus saya lengkapi nih. Wah, ya saya cuekin dulu Mas, cuekin dulu, udah. Suatu saat saya ingin baca lagi. Kata pertama yang saya lihat di sana adalah fasting, puasa. Ini yang menjadi daya tarik buat saya. Gitu. Karena pemikiran simpel saya waktu itu, kalau saya puasa, berarti saya kan defisit kalori, jarang makan Mas. Otomatis berat badan saya bisa dong turun. Itu. Akhirnya saya pelajari lagi, saya baca lebih detail, kemudian saya cari juga di Facebook ya Mas tentang ketofastosis. Akhirnya akhir Desember 2019 saya mulai ber-KF Mas. Gitu. Jadi karena memang saya sudah nggak makan nasi, jadi alhamdulillah kalau yang namanya putus karbo sih nggak ada masalah Mas. Cuman memang waktu itu masalah mie aja yang saya nggak masih bisa Mas. Jadi ada kalanya saya penggemar mie soalnya. Jadi kalau nasi saya sudah sama sekali nggak. Dari 2017 saya sudah nggak konsumsi nasi. Jadi saya coba perlahan-lahan dan memang kalau saya langsung ke prinsip 16/8 saya waktu itu agak nggak bisa Mas. Jadi saya bertahap. Yang tadinya saya biasa makan jam 7, itu saya mundurin jam 8. Saya bertahap seperti itu, jam 9, jam 10, sampai pada akhirnya saya bisa mencapai di jam 12. Itu yang saya lakukan, Mas. Gitu. Kemudian kalau misalnya ditanya progresnya apa ya, luar biasa, Mas. Yang jelas, tujuan utama saya tadi masalah berat badan, itu sudah tercapai. Jadi, sekarang saya kembali ke berat badan di zaman saya kuliah, Mas. Oh ya, berapa? Beratnya berapa, Mas? 46, Mas. Wah. 46 kilo. Mbak tingginya berapa? Tingginya? Kebetulan saya imut-imut, Mas. Jadi cuma 150 aja, Mas. Oh, 46 sama kayak Lina ya. Istriku juga 46 kalau nggak salah. 46. Gitu ya. Iya, tingginya hampir sama kayaknya, 150. Ya, jadi alhamdulillah sekali. Dan memang niat saya untuk melakukan KF ini, Mas, saya tidak mau target. Karena kalau saya bertarget, saya takutnya kecewa. Jadi prinsipnya saya jalanin dulu aja. Saya lakukan dengan enjoy. Masalah hasil, ya itu urusan nanti deh gitu. Dan ternyata alhamdulillah ya berhasil gitu, Mas. Gitu. Alhamdulillah. Ada lagi, Mbak Vena? Nggak ada lagi, Mas. Oh, cuman gini, Mas. Ini kalau dari 5 pilar ya, Mas. Memang untuk tidur ini saya kadang-kadang nggak bisa mencapai yang 7 jam sih, Mas. Karena kan saya setiap harinya Senin sampai Sabtu saya harus tugas negara alias praktek, Mas. Jadi ada kalanya saya tuh pulang tuh jam 10, kadang jam 11 malam. Cuman waktu itu sebelum saya ini ya, pikiran simpel saya karena saya nggak mendapatkan jam tidur yang 7 jam itu, saya cuma berpikir, oh berarti saya harus ganti dong di besoknya yang siang gitu. Itu yang saya lakukan waktu itu ya Mas. Nah, itu. Iya, itu betul. Dan alhamdulillah saya nggak ada masalah dengan tidur. Artinya walaupun saya saya pulang jam 11 malam, begitu udah selesai semua untuk siap tidur, itu saya bisa tidur nyenyak, Mas. Nah itu yang saya syukuri ya. Nah kemarin sempat booming yang masalah tidur ya Mas. Yang sleep deprivation. Betul. Itu jadi alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau untuk hari Minggu di saat saya nggak praktek, saya mulai start tidur jam 9. Gitu. Oh iya, bagus. Berarti kalau pas lagi libur Sabtu Minggu bisa tidur sampai 8 jam dong berarti? Bisa berarti, Mas. Iya, kan dari jam 9 udah tidur. Dan benar-benar langsung les ya kan? Ya, benar. Alhamdulillah sekali. Langsung sejak KF tidurnya lebih enak nggak?
Sebenarnya saya Mas dari saya dulu tuh memang saya dikatakan kebo Mas. Jadi emang doyan tidur. Oh, memang Dari dari dulu. tidur. Iya. Oh iya. Benar-benar. Tapi dengan KF ini terus terang saya bilang saya lebih, maksudnya tidur tuh lebih enak lagi gitu loh Mas. Gitu. Lebih deep sleep. Ya, benar. Iya, memang harus kayak gitu. Apalagi kalau udah olahraga nanti. Deep sleep banget, enak banget. Ya. Nah, untuk olahraga sendiri memang saya belum bisa maksimal angkat beban ya Mas ya. Jadi pagi hari tuh pastinya saya minimal 30 menit saya jalan atau jogging ya di perumahan gitu loh. Terus nanti kalau ada waktu ya biasanya habis pulang kerja tuh habisnya saya tidur, kalau memang saya merasa ngantuk ya saya olahraga yang sifatnya body workout aja gitu Mas. Gitu. Body workout ya. Nggak, berarti targetnya sekarang jaga 46 kilo itu ya. Paling nanti nggak pernah naik turun itu nggak pernah? Pernah sih turun Mas, habis itu naik lagi Mas. Pernah di 45, terus naik lagi di 46. Itu nggak tahu juga kenapa Mas. Ya itu memang kalau aku sih juga nggak pernah nimbang sih, cuman tadi hari ini iseng banget, nggak tahu kenapa, padahal malas banget nimbang. Tahu-tahu aku nimbang tadi pagi dapat 68,5, hampir 69. Ya memang sih aku kan kisarannya kan dulu kan dari 66, 67, 66, 67, 68 turun lagi. Ini tadi aku 68,5 karena 69. Tapi ya memang sih kalau aku sih memang berat susah naik susah turun ya. Tapi kalau aku lihat sih lingkar tubuhku nambah dari tahun 2020 kemarin itu, aku lingkar tubuhku, aku ngerasa kalau baju belum pernah benar-benar ngukur, tapi bajuku udah mulai yang M, itu udah mulai kerasa itu. Itu aku ngepres. Tapi itu tekniknya sih aku latihannya nggak nambah durasi, nggak nambah apa-apa, cuman aku ningkatin kualitas tidur aja. Terbukti banget tidur itu bisa mempercepat penambahan otot, itu benar-benar kelihatan banget. Cuman ya aku masalahnya aku pipinya belum bisa nih. Kalau Mbak Pena itu beruntung bisa turun banyak tapi pipinya nggak hilang. Aku nggak tahu apa sebelumnya lebih besar. Ya, memang aku dulu dikatakan pipi cabi Mas. Jadi dari zaman kuliah pasti andalannya pipi Mas, sering ditubit dulu. Teman-teman. Ya, aku juga dulu aku lebih besar daripada Mbak. Aku tuh dulu nih Mbak. Ini kalau orang gemuk maupun kurus kan jarak jempol ke jari ini kan nggak bakal pernah berubah dong, mengecil ya, tapi kan nggak mungkin nambah panjang atau nambah pendek, nggak mungkin kan? Kalau diginiin kan, mau kita gemuk maupun pendek, jarak segini kan nggak mungkin berubah kan? Kalau kita gini jari kita kan, nah ini dulu acuanku dulu ini kalau aku tempelin di dagu, lihat nih, ini nempel kanan kiri, ini aja nih aku paksain, nggak bisa. Tapi dulu aku bener nempel. Aku tuh mukanya tuh segini dulu, gini bulat gini. Nggak tahu nih kemana nih pipiku. Aku mau nambah pipi cara gimana gitu. Udah. Kalau pipi aku udah hilang gitu. Aku nggak bisa nambah-nambahin. Tapi bener dulu aku bener-bener cabi. Kalau cewek kadang-kadang masih bisa selamat pipinya. Soalnya memang setiap orang kan sisi body fat yang kena beda-beda, nggak bisa disamain. Itu bedanya tuh di kumpulan selnya itu jumlah namanya reseptor beta adrenergicnya. Jadi yang beta adrenergicnya paling banyak yang gampang lepas duluan. Jadi ada orang yang kecil di sini duluan, ya ada orang lain kecil di sana duluan. Itu beta adrenergic receptor namanya. Itu yang buat ditembak sama sympathetic nerve, saraf simpatetik supaya lepasnya lebih banyak. Itu beda-beda setiap orang. Oke, Mbak Vena, selain berat badan yang sukses, ada perubahan apa, Mbak? Ngomong-ngomong, KF udah berapa lama ini? Dari 2019 Desember. 2019 ya? Desember. Ya, 2019. Ada perubahan apa? Respon keluarga gimana? Respon keluarga? Kebetulan kalau suami masih takut Mas kalau tanpa nasi, jadi saya nggak bisa maksain juga ya. Itu. Kemudian untuk temen ada juga yang mau memulai, jadi masih baca-baca dulu gitu Mas. Kalau di lingkungan saya sendiri di Puskesmas, ya kalau namanya dibully pasti ada ya Mas ya, cuman saya orangnya cuek aja. Karena ini pilihan hidup, jadi ya udah saya merasakan. Jadi soalnya kadang minta pendapat, bagaimana caranya, tapi kadang-kadang ya diremehin juga gitu sih Mas. Ya udah saya sih diam aja. Saya ingat Mas
Tio kan nggak usah berdebat ya segala macam. Ya udah ini saya ngasih tahu yang menurut saya seperti ini begitu gitu. Jadi ya paling kalau ketemu saya, aduh udah deh jangan KF lagi, balik yang dulu aja gitu. Saya bilang saya nggak mau balik ke mantan, saya bilang gitu. Saya sudah bahagia dengan yang seperti ini. Ke alasan disuruh balik lagi kenapa? Mereka bilang terlalu kurus gitu ya? Kenapa Mas? Mereka nyuruh balik lagi karena melihat terlalu kurus apa gimana alasannya? Mungkin iri kali ya Mas ya, karena untuk tidak makan nasi itu sulit bagi mereka Mas, gitu loh. Tapi ini masih, kan saya bingung Mas. Saya kasih tahu caranya, tipsnya gimana gitu ya. Saya bilang kalau memang mau cut langsung karbo kan nggak mungkin ya Mas, karena sudah yang lama mereka makan nasi kan nggak mungkin. Saya bilang kurangi aja porsinya gitu ya, sambil bertahap sampai bisa lepas dari karbo. Tapi menurut mereka itu susah gitu Mas. Emang susah. Kalau orang udah banyak makan karbo itu kan kayak craving, Mbak. Jadi makanya kan mereka itu harus pada saat mulainya itu mereka kalau aku bilang malah harus benar-benar niat 3 minggu. Jadi gini, sebetulnya gini, kamu coba, Mbak ajaknya gini, kamu coba cuma 3-4 minggu, sama aja kayak gini, kalau nggak kamu coba sebulan kayak Ramadan, kan orang kalau Ramadan itu kan biasanya kan tadinya nggak puasa jadi puasa kan, suka nggak suka mau nggak mau pasti puasa dong, walaupun nggak pernah puasa sunat tapi pasti puasa dong. Nah, ini sebulan kamu niat puasa, bukan puasa kayak puasa Ramadan, kamu niat puasa nggak makan karbo, tapi cuma sebulan. Nanti kamu Lebaran makan karbo lagi deh kalau kamu masih pengen. Kalau kamu masih pengen, buktiin dulu. Nah, jadi dia nggak ada, aduh kalau aku nggak bisa kalau suruh gaya hidupnya kayak gini. Yang nyuruh jadi gaya hidup siapa? Coba aja dulu. Cuma sebulan kok. Nah, kan Mbak sendiri juga ngerasain perubahannya itu kan terasa setelah menjalani, bukan sebelumnya. Sebelumnya memang kelihatan sulit, tapi sebenarnya pas sudah jalanin, craving-nya hilang. Itu rahasianya. Nggak bisa dibohongin, jadi harus learning-nya by doing. Jadi aku aja sering di Japri, kan sekarang kan nyubi-nyubi banyak yang Japri aku. Mas ini harus jadi gaya hidup ya? Karena aku sering tanya Japrian, Mas lihat teman-teman di FB kok pada bilang ini lifestyle gaya hidup, mereka malah banyak yang ngomong nih semoga bisa seumur hidup, pada yang ngomong gitu bilang gitu. Emang kalau kita KF boleh nggak sih Mas cuman buat diet doang? Aku misalnya udah kurus aku mau balik karbo lagi boleh nggak sih? Banyak yang Japrian sama aku. Boleh nggak sih kalau aku cuma sampai kurus doang nanti aku mau balik? Aku selalu gini. Aku selalu ngomongnya kayak gini di Japrian bilang. Masalah mau balik karbo apa enggak, putusin nanti. Sekarang jalani aja dulu. Kalau nanti memutuskan balik karbo, nggak masalah. Jadi nggak usah tertekan dulu sekarang bakal begitu mulai KF nanti bakal, aduh ntar persiapan. Bisa kayak teman-teman di FB ada yang udah 3 tahun, 4 tahun, kayaknya saya nggak sanggup deh. Aku ya niat ini baru mulai hari ini udah nggak makan mie ayam, udah nggak makan nasi goreng, udah di-press aja duluan kan. Udah muncul food anxiety aja, mau food anxiety, udah anxiety nggak bakal, aduh melepas kenyamanan, nggak bakal bisa makan ini lagi, ya pasti muncul anxiety kayak gitu ya, ketakutannya pasti tinggi dia. Nah kalau jawab sama aku bilang udah jalanin aja, kalau nanti memang nggak kuat ya udah, tapi jalanin sampai target kamu kan mau target nih, jalanin lah minimal adaptasi itu 3-6 bulan malah. Kalau kamu nggak takut 3-6 bulan, ya udah sebulan dulu. Nanti kalau masih pengen minyak, putusin sendiri. Kalau udah 3 bulan, putusin lagi. Mau balik nggak? Masih mau lanjut? Monggo. Udah 6 bulan, gimana? Masih mau lanjut nggak? Tanya ke badan sendiri. Nanti badannya pasti bilang, lanjut. Jadi itu sebuah pola yang terbentuk, bukan wah gila ngeliat, di grup. Apalagi sekarang lagi rame KF Challenge sama KF 5 Year Challenge. Gimana nggak bikin ngiler? Aku pengen kayak gitu tapi aku nggak sanggup. Aku pengen kayak gitu tapi aku nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka bayangin, soalnya mereka pas nunjukin fotonya mereka bilang udah 3 tahun, udah 2 tahun, menunjukkan semangat, niat. Kayaknya aku nggak punya niat dan semangat segede itu deh. Jadi udah down duluan. Mereka itu bisa semangat seperti itu karena sebetulnya karena mereka sudah gampang. Dulu waktu mereka mencoba juga mereka deg-degser juga. Coba dulu, maksudnya nggak langsung niat mau KF seumur hidup langsung dari awal. Jarang tuh kalau begitu. Berarti biasanya kalau udah 3 bulan, udah enak banget. Kok makin enteng, makin apa? Itu jadi kayak apa ya?
pola pikirnya kebentuknya sambil jalan, bukannya diniatkan Disiapin. di awal. Iya, diniatkan di awal nggak ada yang bakal pernah ada. Siapa yang Maju mau niat di mundur awal? terus. Yang japri aku niat baru mau KF tapi niat mau seumur hidup itu kalau udah sakit. Iya. Belum mulai, Mas, aku mau KF, aku udah niat nih. Aku nggak mau makan karbo lagi karena aku udah divonis misalnya CA. Aku udah divonis apa yang berat-berat. Biasanya kalau yang berat-berat dari awal niatnya kuat banget. Dia nggak peduli, nggak makan nasi, udah niat. Ya ini orang makan masih enak cuma masalah obesitas. Atau cuma yang diabetes saja masih mikir lepas nasi, bayangin. Nggak bisa. Niat itu nggak bakal kuat di awal. Niat itu sebetulnya bukan niat sih. Awalnya itu berani mencoba aja, mencoba jalanin, dirasakan. Nah, nanti dia bisa mutusin sendiri. Lanjut nggak nih? Nah, gitu. Jadi kalau orang ini harus seumur hidup ya, nggak usah dijawab. Putusin nanti gitu aja. Kalau ada yang nanya, jalani, putuskan setelah sebulan. Dari sebulan mau lanjut jadi 3 bulan nggak? Nah, kalau udah 3 bulan, putusin lagi. Mau lanjut jadi 6 bulan nggak? Kalau udah 6 bulan, putusin. Mau digenapin setahun nggak? Kalau udah setahun, putusin. Mau digenapin jadi 2 tahun nggak? Udah 2 tahun, putusin. Mau 4 tahun nggak? Nah, gitu. Jadi nggak usah dipikirin sekarang, jangan dipusingin. Putusin nanti. Jalani, putusin. Kalau memang keputusannya nanti ternyata kembali ke orba, monggo aja. Nggak ada ikatan kok ya. Iya, tapi kan dia dalam konsep, dia kan gimana ya ngelepas nasi? Gue aja ngelepas nasi aja gemeter, lepas nasi aja udah keliengan, ya kan? Jadi kayak apa ya? Mereka itu bilang nggak bisa karena mereka di otaknya memang kerasa. Jadi ini sebetulnya ini kembali ke sistem stres sih. Kalau mau diomongin fisiologinya, kembalinya ke sistem stres. Di mana titik nyamannya seseorang itu kalau energi di otaknya tuh tinggi. Konstan. Jadi gini, selama ini mereka makan nasi, mereka nyaman banget. Kenapa? Karena sistem stresnya jadi enteng. Mereka nggak merasa gitu. Jadi tapi mereka jadi kayak ada resistansi kalau nggak dapet, dia kayak more and more gitu loh. Nah itu dia. Nah jadi kalau mereka mau ngebayangin nggak usah lepas nasi, telat masukinnya aja, sistem stresnya udah berasa. Udah berasa gasnya itu udah berasa kencang lagi. Karena apa? Karena begitu mereka telat gula, jadi jangan dibilang nggak makan nasi. Jangankan nggak makan nasi, telat masukin nasinya doang, itu gasnya langsung RPM-nya langsung udah ketinggian, langsung kayak badan lu rasanya tegang, kayak gimana gitu, kayak gimana sih, kayak orang sepaneng atau itu. Ya nggak heran kalau banyak orang yang nggak berani lepas nasi karena engsinya jadi naik, karena ya memang kerasanya itu secara sistemik, iya kerasanya sudah secara fisiologinya juga sama, simpatetik tone-nya meningkat kalau otaknya kontrol dari autonomous nervous system-nya kehilangan gula. Makanya kan aku bilang ketosis itu yang memerdekakan otak duluan. Karena kan ini kontrolnya kan di sini, kontrol autonomous nervous system kan di sini. Jadi gejala ada orang yang baru telat makan nasi, tensinya lompat. Karena sistem sarafnya naik. Jangan salah loh. Hipertensi itu naiknya itu juga karena ada orang ini bisa makan nasi terus tiba-tiba dia telat aja masuk nasinya. Kayak tegang badannya. Kalau diukur tensinya naik. Orang autonomous nervous system-nya naik kok. Tone-nya. Udah pasti. Kenapa? Ini kehilangan gula duluan. Jadi neuroglikopenia itu juga ciri-cirinya juga bisa menaikkan tensi, jangan salah. Walaupun ada juga yang membuat hipotensi, tapi awalnya kalau sistem stresnya naik, tensi juga naik juga. Jadi itu ciri-cirinya kayak gitu. Ciri-ciri motornya kehilangan energi. Gitu. Mbak Vena, perubahan apa yang dirasakan sejak 2019 terapin KF? Selain berat badan ya tentunya. Ukuran baju, Mas. Kan berat ukuran badan. Baju. Ukuran baju. Ya dong, pasti, Mas. Yalah, jadi yang saya biasanya XL ya,
kadang L, itu sekarang S, bahkan sekarang sudah bisa extra small, Mas. Wah. Emang ada yang jual extra small di mana? Extra small dijual. Oh, di bagian anak-anak. Bagian anak-anak. Ngomongin ukuran anak, kemarin nyari sepatu, kapan itu sempat nyari sepatu untuk istri, ya memang carinya di bagian anak sih, tapi anak tanggung. Karena kalau di dewasa nggak ada ukuran lebih kecil. Emang Iya, ada. SML, XL. Kalau XS susah banget. Aku soalnya di Uniqlo nggak ada. Aku kalau nyari kaos tuh biasanya di Uniqlo tuh nggak ada XS. Aku bilang, kalau kata Mbak yang jaga, XS itu kalau ukuran anak-anak tuh 150 apa kalau nggak salah katanya. Katanya ya, aku lupa waktu itu. XS. Kalau perubahan di kesehatan ada apa, Mbak? XS. Kalau perubahan di kesehatan. Kenapa, Mas? Kalau perubahan di kesehatan apa? Saya sebelumnya saya sempat ada ini, Mas, di lutut kanan tuh nyeri ya. Nyeri. Tapi saya sudah coba tes asam urat sih nggak ada masalah, Mas. Nah, akhirnya saya waktu itu udah obat sudah saya minum juga, walaupun nggak rutin sih, advice dari teman. Cuma saya pikir kalau obat kok saya nggak begitu sebenarnya. Saya pengen yang cara alami aja. Nah, akhirnya dengan saya ikuti KF ini, itu makin lama semakin membaik. Bahkan sekarang lutut kanan sudah nggak pernah nyeri lagi, Mas. Biasanya kalau aku buat untuk posisi apa tuh namanya, Mas? Kayak agak melipat itu aku agak sakit gitu, yang lutut kanan. Bahkan kadang bengkak sih gitu. Nah dengan KF ini, alhamdulillah sekali, Mas. Jadi itu sudah nggak ada lagi sekarang. Jadi kalau olahraga tuh udah lebih enak lagi gitu. Alhamdulillah. Ya kebetulan kalau sakit-sakit yang lain sih nggak ada ya, Mas. Jadi kayak hipertensi atau apa, alhamdulillah nggak ada gitu. Jadi ya cuma itu aja sih, Mas. Masalah yang kemarin ya masalah BB aja gitu. Iya gitu ya. Apalagi ini di puskesmas ya, garda depan di Bondowoso. Ngomong-ngomong itu tadi kan kemarin malam curhat nih, Mas. Boleh ngomong nggak sama Mas Rio nih? Boleh ngomong? Boleh, Mas, boleh. Kan di garda depan nih, kan lagi program vaksin, Mas. Jadi kan tadi Mbak Vena sempat bilang clue-nya, beliau kan lebih suka yang cara alami. Jadi rada galau nih tentang vaksin, dimasukin sesuatu kayaknya kok gimana gitu. Jadi ya biasa aja sih. Aku aja pernah vaksin meningitis. Aku mau umroh juga harus vaksin. Kalau ada kewajiban vaksin ya aku mau gimana, masa nggak bisa naik umroh. Kemarin aja aku juga vaksin meningitis apa ya. Aku sih nggak begitu takut sih. Aku yang penting prinsipnya gini. Prinsipnya itu yang insya Allah ya, aku bukannya nantangin ya. Tapi insya Allah kalau kena virus benerannya, asal kita tahu virus beneran loh ya. Kita tahu bisa jaga gula darah rendah, kita bisa cepat merespon ke anoreksia sickness-nya, udah tahu gejalanya, dan kita udah tahu kontrol supaya tidak menjadi overinflamasi, kan udah aku ajarin kalau di KF. Nah ini vaksin itu kan sifatnya kan attenuated, maksudnya attenuated atau inactivated, dilemahkan atau diinaktivasikan. Ya artinya cuma memberi sampel antigen. Nah, cuman memang biasanya kan yang concern-nya itu bukan di itunya tapi di adjuvannya. Jadi biasanya ada di komposisi dari vaksin itu biasanya menyertakan adjuvan karena butuh respon imun. Jadi imunnya butuh merespon karena kalau misalnya cuman kayak dikasih sampel yang misalnya apa spike-nya doang atau RNA atau sampel DNA RNA-nya itu biasanya nggak menarik, nggak memicu sel-sel imun untuk mengcapture dan membuat dan melaporkan ke sel imun. Jadi prinsip ini karena aku belajar imunologi ya. Karena aku belajar imunologi. Jadi aku jelasin. Jadi aku nggak ngerti pendapat orang bagaimana mengenai vaksin. Aku penilaian mereka masing-masing aku nggak ngerti, tapi aku menjelaskan dari sisi sainsnya aja deh, fisiologi. Bagaimana sebuah vaksin itu dibuat. Jadi vaksin itu dibuat itu berdasarkan konsep di mana bagaimana memperkenalkan suatu antigen ke tubuh kita, tapi antigen itu tidak memiliki kemampuan replikasi. Nah, tapi bisa menimbulkan respon yang sama seperti kedatangan antigen sebenarnya. Itu harapannya dari seseorang kalau niat membuat vaksin. Tapi jelas ada perbedaannya. Perbedaannya ya apa? Respon imun yang diharapkan. Jadi real virus
itu bisa memicu respon imun dari sel-sel. Jadi kalau dia ketemu sama sel di balik mukosa atau di otot dan sebagainya, sel imun itu sifatnya kalau mengenali antigen lawan, dia langsung mensekresikan sitokin, inflamatory sitokin. Nah, inflamatory sitokin ini dibutuhkan untuk proses antigen presentation. Memang itu inflammatory proses itu dibutuhkan untuk antigen presentation. Tapi kalau cepat responnya bisa nggak bergejala, mungkin nggak berasa karena misalnya imunnya saking bagusnya cepat, ada inflammatory prosesnya tapi nggak cepat. Tapi real virusnya itu, the real virus bisa benar-benar memicu respon inflamatory yang mempercepat antigen presentasi di kondisi normoglikemia, tidak ada hiperglikemia. Nah, kalau vaksin biasanya lebih lemah. Artinya belum tentu itu memicu respon imun yang mensekresikan inflamatory. Jadi sebetulnya inflamasi itu malah penting di awal. Kenapa? Karena itu mempercepat imun respon. Karena memang harus innate imun respon dulu yang maju. Sebelum dia melaporkan ke lymph node, ke jalur-jalur node-node di mana ada T dan B saya nongkrong. Nah, jadi teknologi dalam pembuatan vaksin itu biasanya menyertakan adjuvan. Jadi dari sampel virusnya ini sendiri, entah itu yang dimatikan atau sampel dari virusnya, tapi ditambahkan adjuvan, suatu adjuvan substrat yang bisa bersifat seperti memicu respon imun. Contohnya bisa jadi seperti memiliki efek toksin, kayak liposakarid, misalnya. Pokoknya dia adjuvan itu sesuatu yang memicu respon imunnya, sehingga datang ke lokasi kedatangan vaksin ini, di capture. Karena kalau nggak pakai adjuvan, biasanya takutnya nggak direspon, nggak menghasilkan respon antibodi yang diharapkan. Karena kan kalau datang, jadi gini, kalau datang virus sebenarnya, titer antibodi yang dihasilkan nanti lebih tinggi dibanding cuman vaksin. Karena vaksin ya, jadi kalau yang bisa menghasilkan titer antibodinya mendekati virus sebenarnya, berarti adjuvannya bagus. Nah, kalau adjuvannya bagus, ada resiko toxicity, kayak gitu. Jadi kayak ada resiko, misalnya kayak apa, jadi alergi. Jadi sebetulnya resiko itu resiko dari vaksin itu side effect-nya, side effect dari adjuvannya itu. Apa yang ditambahkan di vaksin tersebut untuk memicu respon imun. Yes. Memang sengaja prosesnya hampir sama kayak allergic reaction, tapi itu kan tujuan awalnya, desainnya. Kalau aku seorang imunolog, aku seorang imunolog, aku mau mendesain vaksin, aku udah tahu konsepnya. Aku harus bisa memasukkan antigen ini, tapi harus ditangkap. Dan yang nangkap ini, contohnya dendritik maupun makrofag, dia harus juga mensekresikan sitokin untuk mempersiapkan respon adaptifnya, yaitu membuat antibodi. Nah, kalau virus beneran ya, kalau vaksin, berarti aku harus menambahkan sesuatu nih di sini untuk memicu respon imunnya. Nah, itulah fungsinya uji klinis. Jadi, kalau yang respon yang menghasilkan titer antibodinya bagus di orang yang imunokompeten, artinya imunnya bagus, hasil titer antibodinya bagus, setelah dikasih vaksin paling tinggi lah dia. Setelah dikasih vaksin ini di orang yang imunokompeten, artinya imunnya bagus. Nah, kalau di orang yang imunodefisien, apa justru malah allergic reaction, justru malah side effect. Nah, itu dia. Makanya dia butuh uji klinis lama dulu, tidak bisa cepat. Kenapa? Karena dia mau tahu side effect dari efek memicu respon imun ke mengcapture si antigen. Itu basic dari vaksin. Jadi biar nggak blank sama sekali, itu vaksin itu apa ya? Kan kadang-kadang orang kan mau divaksin tapi nggak ngerti vaksin itu kayak apa, desainnya dalamnya seperti apa, komposisinya seperti apa, kan nggak ngebayangin. Jadi intinya ialah bagaimana memberikan suatu antigen yang bisa menghasilkan antibodi terhadap antigen tersebut. Dan antigen ini mirip dengan antigen sebenarnya dari virus yang dimaksud. Misalnya COVID, harapannya antibodi yang dihasilkan ialah yang juga nanti kalau realnya COVID masuk,
dia sudah punya memory cell yang siap membuat antibodi untuk nempel antigen sama. Misalnya ke COVID yang tidak ada mutasi ya. Jadi benar-benar pas ya. Kan aku juga nggak tahu juga. Kalau udah ada mutasi kan aku juga nggak tahu juga. Dikasihnya dengan sekarang vaksin yang ini ternyata yang nyerang nanti virusnya udah beda lagi ya. Memang walau alam. Tapi intinya kalau yang masuk sama encounter kedua, kita divaksin itu berarti encounter pertama tapi tidak perlu inflammatory respon banyak-banyak. Tapi jelas titer antibodi kita nggak bakal setinggi kalau kena beneran. Tapi kalau nanti kena beneran, kita udah setengah jalan. Jadi inflammatory responnya juga nggak perlu tinggi lagi, tapi titer antibodinya cepat naik lagi. Nah, kena ketiga kalinya lebih cepat lagi. Kena keempat lebih cepat lagi. Jadi orang udah divaksin bukan berarti nggak bisa kena. Responnya lebih cepat. Jadi kalau misalnya gini, aku udah divaksin nih, terus di ruang isolasi buka hazmat, gue udah divaksin, kena nggak? Kena juga. Tapi memang dia udah setengah jalan untuk merespon balik, setengah jalan untuk merespon balik. Tapi ya tetap aja kalau dia walaupun udah divaksin, tapi kalau dia di ruang isolasi yang udah dosisnya besar, misalnya yang dosisnya besar ya dosis dependent juga kali, maksudnya jangan dosis viral load-nya kegedean, yang mau masuknya juga kegedean juga nggak boleh. Tapi dia kalau misalnya sudah divaksin, dia udah setengah jalan untuk menghasilkan antibodi yang lebih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau kita dari nol belum pernah divaksin, kita baru mau buat antibodi baru. Jadi ada semacam jeda waktu yang dibutuhkan. Nah, jeda waktu ini yang kita manfaatkan di isoman. Jadi selama ini jeda dari dia terinfeksi sampai dia berhasil membuat antibodi ialah kuncinya di mana? Kuncinya ya itu yang aku bilang. Kalau udah bergejala, sickness anoreksia, bawa tidur walaupun belum nafsu makan. Nanti begitu dia sudah berhasil menang, nafsu makan naik, makan banyak, tidur lagi. Jadi sebetulnya kalau di grup isoman kita itu sedang menghadapi orang dalam fase terinfeksi positif, tapi dia masih dalam proses buat antibodi. Nah, kalau udah divaksin, udah setengah jalan. Setengah jalan ngerti nggak? Iya, udah nggak perlu dari awal ibaratnya. Ya, setengah jalan. Maksudnya mungkin ada yang sempat bergejala lagi, mungkin ada yang nggak bergejala sama sekali. Gitu. Ya, Jadi tergantung imunnya. vaksin itu sifatnya setengah jalan. Tapi kalau untuk kepercayaan orang terhadap vaksin, kalau dari merek ini dia resikonya gini, dari merek ini resikonya, aku nggak ikutan di situ. Aku cuma menjelaskan dari sisi kalau aku seorang imunolog, aku buat vaksin, tujuanku ialah membuat antigennya seperti ini dikenalin, tapi tetap aku butuh ajuvan. Nah, tipe ajuvan yang aku pakai ini dengan bersama sampling yang mau aku buat antigennya, lulus uji klinis enggak? Artinya apa? Dicoba ada efek sampingnya enggak? Kalau di imunokompeten dia bisa menghasilkan titer antibodi tinggi, berarti di imunodefisien walaupun titer antibodinya yang dia sekarang rendah, tapi ada efek sampingnya apa? Misalnya allergic reaction-nya berlebihan misalnya. Nah, itu yang kenapa butuh proses itu kayak gitu. Jadi intinya memang harus minimal paham cara kerja imun dulu, baru nanti situ bisa kita tahu kenapa vaksin itu perlu ibaratnya. Ya kalau untuk perlu apa enggaknya ya sebetulnya aku nggak pernah maksakan, tapi mengembalikan ke setiap individu memutuskan dia mau divaksin apa sebetulnya hak setiap individu, walaupun dia juga memenangkan hak individu gitu loh maksudku. Tapi at least aku kasih bekal knowledge-nya apa itu vaksin. Aku kasih bekal knowledge-nya bagaimana menciptakan respon imun yang baik terhadap infeksi sebenarnya maupun vaksin. Artinya gini, infeksi sebenarnya kita survive dari fatalitas dan menghasilkan antibodi, dari vaksin kita bisa menghasilkan titer antibodi yang lebih banyak kita harapkan. Makanya aku kasih pesan yang aku kasih kisi-kisi. Paling bagus gimana ya kalau misalnya kena virus ataupun kena vaksin, ya paling bagus memang kalau mau jujur di kondisi autofagi. Artinya apa? Cepat di-capture antigennya karena autofaginya lagi on. Contohnya di jendela puasa divaksin. Dengan catatan malamnya tidur bagus.
Jadi dia nggak ada stres berlebihan di tubuhnya, nggak ada stres berlebihan di tubuhnya dari sisa kemarin-kemarin. Jadi gula darahnya pasti bagus dong. Nah, jangan tidurnya nggak bagus besok divaksin, kayaknya sih takutnya nggak efektif nanti. Nah, tapi saran-saranku gitu, pastikan tidur bagus, gula darahnya kondisinya normoglikemia, nggak usah di bawah 80 nggak apa-apa, yang penting berusaha di bawah 100 lah, jangan sampai 150 ke atas. Takutnya malah sia-sia itu vaksinnya nanti. Nggak mendapatkan respon yang kita harapkan karena udah ada acute hiperglikemianya gitu loh. Nah, setelah divaksin, biasanya kalau imun, kalau antigennya itu benar-benar memancing respon imun, muncullah itu sickness anoreksianya, ngantuknya juga muncul. Biasanya ngantuk dulu, tapi kalau misalnya habis divaksin belum berasa, ya makan aja dulu, makan. Tapi hari ini aku nggak mau kecapean. Kenapa? Aku mengharapkan aku yang sudah diberikan ini cepat direspon oleh imunku. Jadi aku nggak mau buat imunku keletihan dulu hari ini, hari pasti vaksinnya. Mendingan aku lebih santai, terus aku siap istirahat malam ini. Karena prosesnya kan pasti kan terjadi paling bagus pas saat tidur kan. Nah, malah ada respon yang benar, respon adaptif yang benar, habis divaksin biasanya jadi kayak ngantuk terus. Tidur, ya biarin aja. Itu justru malah prosesnya lagi terjadi. Proses bentuk transisinya antibody. untuk bentuk antibody yang optimal, bikin memori selnya, bikin memori T selnya, B dan T selnya, seperti itu. Jadi pesan kita aja jangan malah adaptasi ya. Sebetulnya kalau vaksin nggak malah adaptasi sih, cuman takutnya ya kalau ini kan gratis ya, tapi kita kan pengennya walaupun gratis juga efektif gitu loh. Iya. Ya sebetulnya yang gratis kan nakes bukan kita, tapi kan gimana kita benar-benar bisa membuat memori sel dari sampel antigen. Ya, harapannya gitu. Jadi bank memori kita udah ada. Jadi kita nggak mubazir lah divaksin. Ya, kondisi metaboliknya dibagusin, kondisi untuk healing post vaksinnya dibagusin. Jadi gratis maupun bayar, dua-duanya nggak ada yang mubazir gitu loh. Tips dariku. Ya. Mbak Vena ini termasuk di garda depan sering melihat ya pergumulan, apalagi Taman Sejawat. Ada berapa dokter Mbak di Puskesmas selain Mbak Vena? Kebetulan dokternya satu Mas, yang dokter umum. Untuk dokter umum yang kedua itu baru nanti per Februari baru masuk Mas. Jadi selama ini memang di Puskesmas saya itu dokter umum satu, merangkap sekaligus kepala puskesmas, terus saya dokter giginya. Oh, oke. Nah, kebetulan kemarin juga dokter kapus saya itu kemarin terkonfirm. Confirm ya, positif. Ya, betul positif. Terus ya, saya kasih tahu tipsnya gimana. Terutama saya bilang masalah tidur itu gitu Mas. Dan memang kemarin sih dia ada kesulitan tidur yang di malam. Gitu. Katanya sih sudah tidur yang siang, sudah enak gitu ya Mas. Begitu yang malam itu kadang-kadang masih sering terbangun gitu. Gitu. Cuman ya itu tadi Mas, di low carb-nya agak sulit dia, karena memang terbiasa dengan karbo ya. Cuman kemarin berusaha sih dia untuk itu. Gitu. Mindset-nya masih tenaga ya Mbak ya, takut lemes. Ya itu. Ya itu takut lemes. Takut lemes, ya benar itu Mas. Jadi ya gitulah. Ya, kalau lagi isoman positif ya biar aja lemas sama pengen tidur. Emang ngapain isoman terjaga? Isoman itu malah kalau aku bilang udah positif disuruh isoman ya banyakin tidur. Emang di rumah mau ngapain? Malah aku takut lemas. Ya justru lemas biar tidur. Malah cepet negatif. Lihat aja. Gitu loh. Makanya kalau yang isoman walaupun nggak bergejala tetap aja aku suruh banyakin tidur. Mau ngapain? Nggak usah, itu udah tahu positif, kasih zonanya perang lebih banyak. Dan zona perang itu paling ultimate di saat itu. Kalau takutnya kalau dia banyak terjaga, tapi ya kalau ya aku kan nggak tahu sih orang masing-masing. Kalau dia terjaga dalam kondisi dia cemas, ketakutan, aduh aku positif nih, aku baik-baik aja nggak ya, nggak bisa tidur, kepikiran kayak gitu ya, itu siap-siap gelar S2. Aku cerita kemarin. Itu sama kecemasan itu sama aja membuat S2-nya mau digelar selebar-lebarnya. Makanya dia bilang nggak cemas gimana ya, merem aja nggak cemas nanti, maksudnya nggak kepikiran gitu loh. Tadi sebelum Zoom kita kan salah satu senior kita Mbak Susan di Bandung kan cerita juga dampingi yang sorry ya Mbak Susan, aku sharing dikit supaya tahu. Jadi
memang rata-rata itu tadi yang Mas Tio bilang tentang S2 itu kayak gelar karpet merah untuk paparan COVID biar lebih kenceng ya kan. Karena sudah 3 kali swab test, bukan swab test, tes PCR itu selalu positif. Jadi tapi udah isolasi mandiri, cuman ya ketahuan memang belum bisa tidur, kemudian gitu pikirannya yang kemana-mana ibaratnya. Jadi sebenarnya kalau secara protokolnya memang sudah, maksudnya protokol metaboliknya sudah paham, cuman rata-rata memang harus digali. Karena banyak yang nggak sadar, stres itu bukan ngomong stres pikiran lah, kita nggak minta mereka ngaku stres pikiran, tapi secara fisiologi itu, bahwa itu membebani stres sistem yang sama. Dan begitu Sama. stres sistemnya terbebani, ya sudah, kayak buka gerbang seluas-luasnya ibaratnya gitu. Iya, betul. Itu. Makanya tadi kemarin Mbak Vena curhat yang vaksin itu, aku ngomong, udah Mbak jangan dipikirin, yang penting habis ini Ya, banyak tidur aja ibaratnya. Iya, apalagi Mbak Vena Alhamdulillah, tidurnya gampang. Iya, kebetulan juga beberapa staff saya juga masih khawatir Mas, gitu ya, karena dengan vaksin itu masih khawatir, ya wajar ya, gitu. Jadi Khawatirnya gimana nih? kalau ya itu tadi Mas, merasa bahwa itu sesuatu yang apa namanya, virus ya kan, yang Masih tadi baru nggak apa-apa Mas nanti takutnya COVID. ada apa. Nah begitu, Masih jadi baru Mas mereka COVID. berpikir seperti itu gitu loh, gitu. Gitu. Supaya Jadi masih hebohnya karena memang kan ini berita-berita kan juga masih saling menunjukkan hasil uji klinis, efikasi dan segala macam. Beda misalnya dengan virus yang sebelumnya sudah teruji lah, tapi dengan penyakit yang lebih berat, misalnya virus vaksin TBC atau vaksin rubella atau apa, itu kan udah fatalitasnya jauh lebih tinggi. Tapi orang santai gitu loh, maksudnya ya sudah kalau mau divaksin vaksin gitu, meningitis misalnya kayak gitu kan. Tapi begitu yang COVID ini kan, wah, ibaratnya dengan begitu. Mungkin mungkin karena kebut-kebutan bikinnya ya. Ya itu juga. Nah, ya betul. Jadi mungkin karena kebut-kebutan bikinnya nilai tingkat trust-nya jadi turun. Ya. Orang resmi vaksin bisa sampai berapa tahun ini kok dalam setahun udah jadi uji klinisnya bener belum ya, mungkin itu kali ya bikin yang suka bikin orang kayak ini udah bagus belum ya, mungkin gitu kali ya. Ya kalau aku pribadi sih aku mah bismillah aja. Masih ya. Ya. Yang penting kita tahu cara membuat ya kayak aku bilang gini. Makanya pas kemarin sama Zoom meeting sama Mbak Novino sama Mbak Siti Chandra juga diajarin mengenai tata cara macam-macam gitu kan. Aku bilang benar dijalanin. Protokolnya dijalanin, tapi jangan ada anxiety-nya. Jangan ada extra fear-nya. Jadi ya kita menjaga diri benar bagus semuanya, tapi fear-nya itu disampingkan. Jadi orang jangan banyak fear. Maksud fear itu gimana ya? Khawatir, takut. Tetap waspada apa itu udah normal. Kita kan menjaga diri semuanya. Tapi extra fear ini ya nggak perlu singkir deh. Kalau aku orangnya nggak terlalu memikirkan atau menakuti sesuatu yang belum terjadi. Jadi aku nggak banyak pikiran. Kalau belum terjadi ya udah ngapain dipikirin. Aku tipikalnya kayak gitu. Jadi mungkin jadi lebih calm gitu loh. Jadi cegah ya kita jalani tapi aku nggak terlalu mikir nanti gini nggak ya, nanti gitu nggak ya. Jadi malah aku nggak gitu orangnya. Ya aku sih memang nggak bisa ditiru, cuman kalau sekarang tuh jangan terlalu sampai membuat munculnya anxiety sendiri, karena kalau kita punya anxiety terlalu berlebihan itu ya sama aja aku bilang di Japrenku juga udah banyak yang COVID anxiety. Banyak yang saya gini. Banyak yang mana ada yang semua gejala maladaptasi keluar di dia. Jadi dia punya masalah GERD. Punya insomnia, begitu KF dia udah bagus. Udah 4 bulan KF udah bagus, tapi begitu dia muncul ketakutan mengenai COVID ini, muncul lagi.
nggak bisa tidur lagi, GERD-nya kambuh lagi. Dia bilang. Padahal pas mulai KF malah hilang, tapi kok begitu ada trigger COVID ini muncul lagi. Nah, itu yang disebut namanya COVID anxiety. Jadi kondisi ketosis pun nggak bisa nahan cara berpikir kita sendiri. Walaupun ketosis di awalnya memperbaiki yang sudah menjadi patologi. Maksudnya gini, dia sudah punya GERD, dia sudah punya sleep deprivation. Ikut KF, membaik semua. Tidurnya jadi lebih nyenyak, inflamasi di lambung hilang. Nah, itu kan secara fisiologi ketosis berarti kan memperbaiki kan, melebarkan stres resistannya kan, menurunkan membuat gasnya enteng kan. Tapi begitu dia ketakutan sendiri karena masalah COVID, misalnya karena wah di lingkungan itu tetangga saya kena, ini udah ada meninggal gini-gini, dia ketakutan sendiri, dia sama aja secara nggak langsung dia ngegasnya ngegas lagi. Iya, ngegas terus-terusan. Akhirnya gas terus-terusan, akhirnya malah susah tidur. Dia susah tidur, akhirnya lambungnya keluar masalah lagi. Loh, kembali kayak dulu lagi? Ya iyalah. Karena ada gas yang ditekan terlalu berlebihan. Nah, itu dia. Makanya kan aku selalu kasih contoh kan, gas itu puasa, olahraga, pikiran. Puasa, aktivitas fisik atau olahraga. Jadi, aktivitas fisik, misalnya kerja sampai malam, sibuk sampai malam, atau mikir terus-terusan, itu sama. Itu sistem stresnya dipakai sama. Fisiologi dan psikologi. Itu satu sistem stres. Autonomiknya simpatetik, terus hormonalnya kortisol. Itu dua-duanya dipakai oleh puasa, olahraga atau aktivitas fisik, dan pikiran. Kalau puasa gampang lah, kita taruh jam 12, udah. Oh, di jam 2 waktunya dah, gitu. Masih bisa intermittent. Olahraga juga masih bisa intermittent. Tapi kalau pikiran itu loh kadang-kadang gimana caranya cuma intermittent ya, itu malah continue terus gitu loh. Nah, itu yang kalau continue terus ya sama aja, gasnya juga ditekan terus. Itu yang bisa kadang-kadang lebih cepat membuat maladaptasinya. Domino efeknya ya pasti ya tidurnya udah kurang, udah lanjut. Yang lain Lost gampang kemana-mana. gejala-gejalanya. Nah, itu. Jadi ujung-ujungnya selalu di tidurnya. Jadi gangguan di gas ini kelihatannya di kemampuan matiin mobilnya. Betul. Gasnya pertama langsung gasnya kelebihan ini kelihatan di kemampuan matiin mobilnya makin susah ya. Matiin mobil makin susah, lama-lama ngeremnya juga makin susah. Makan juga udah nggak enak. Makannya jadi kedikitan, mual-mual, ya kayak gitu. Jadi kayak domino ke depan. Nah, itu dia aku bilang, jangan mikirin yang belum terjadi. Precaution boleh, waspada boleh. Kita udah tahu resikonya apa. Tapi nggak usah terlalu fear banget gitu loh. Ya kan? Nggak usah terlalu tinggi banget fear-nya gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita, ya ini cara aku sih ya. Aku nggak tahu kalau yang lain cara gimana. Aku bukan psikiater loh. aku bukan psikiater, jadi nggak mau ngajarin psikologi, tapi konsepku tuh aku tuh tipikalnya orangnya seperti itu. Nggak usah mikirin yang belum terjadi. Bismillah aja, jalan. Hari ini aku bangun, apa ujianku hari ini, jalani gitu aja. Kalau aku prinsipnya gitu. Mbak Vena tadi di Puskesmas katanya tadi sempat bilang ada dokter gizi ya kalau nggak salah. Mbak, siapa itu Mbak? Oh, bukan dokter gizi Mas. Dokter gigi Mas saya. Oh, dokter gigi. Oh, salah dengar. Iya, dokter gigi. Aku pikir ada dokter gizi. Wah, seru juga nih ada dokter gizi di Puskesmas. Ada lagi Mbak yang mau di-share? Atau Mbak mau langsung nanya ke Mas Tio? Monggo, silakan. Iya. Jadi Mas Tio, jadi saya kemarin sempat cerita ke Mas Bobi juga ya. Jadi November itu Mas, atau mungkin karena saya nggak terlalu ini ya, misalnya nggak terlalu nandain banget ya. Jadi kalau misalnya habis makan itu Mas, yang saya rasakan itu makan sedikit aja, maksudnya di jam refill ya Mas ya, itu rasa ngantuknya tuh terasa banget gitu Mas. Yang sebelum-sebelumnya saya nggak terlalu perhatian sih sebenarnya. Gitu. Kenyang nggak makannya? Banyak nggak makannya? Makannya banyak nggak? Makannya banyak nggak? Makannya biasa, standar aja, nggak terlalu gimana gitu, biasa aja gitu. Jadi itu rasa ngantuknya tuh terasa banget gitu Mas. Jadi kan saya kalau makan siang atau refill itu kan saya pasti di Puskesmas ya Mas ya. Saya menu favoritnya soto. Nah itu tanpa nasi, jadi seperti biasanya Mas full hewani aja. Ya itu tadi saya bilang
rasa ngantuknya itu terasa banget gitu. Akhirnya ya saya harus pulang dulu, nyampe di rumah baru saya lanjutkan untuk tidur, seperti itu. Saya sempat berpikir Mas, waktu itu ya, apa ini kemasukan karbo gitu loh Mas, kok tidur Enggak. rasa ngantuknya terasa banget gitu loh. Gitu. Malah aku bilang ada demand-nya. Ada suatu demand di hari itu. Ada suatu demand. Jadi gini, sebelum-sebelumnya Mbak dengan porsi makan yang sama nggak ngantuk? Sebelum itu? Nggak terlalu aku rasain ya Mas ya. Per November maksudnya kemarin biasanya yang masih bisa, ngerasa yang per November kemarin itu Mbak pas makan siangnya di puskesmas itu nggak lebih banyak dibanding bulan sebelumnya kan? Porsinya sama aja kan porsinya. Sama. Tapi bedanya habis makan lebih ngantuk. Nah, aku tanya, di bulan November itu malamnya itu di bulan November itu ada satu kerjaan yang lebih hektik nggak? Lebih hektik, maksudnya lebih banyak, lebih padat tuh? Nggak ada. Nggak ada Mas, kebetulan jam tidurnya juga pas. Gitu. Sama ya, cuman jadi lebih ngantuk aja ya. Ya betul. Dan begitu Mbak pulang juga lebih deep sleep nggak? Ya benar. Jadi ada saya bawa tidur Mas. Ya. Dan berarti bulan November itu juga lebih deep sleep kan? Jadi kayak badannya minta tidur lebih banyak kan? Betul. Ya. Bisa jadi antara itu healing crisis, perbaikan dari problem sebelumnya, atau infeksi juga bisa menyebabkan hal yang sama. Jadi begitu dikasih bahan baku, dia mau melakukan sesuatu nih, tubuh kita mau langsung menggunakan. Nah, untuk melakukan repair. Jadi gini. Jadi tidur itu kan merupakan zonanya untuk physical repair, perbaikan fisik, apapun yang rusak secara fisik, kita olahraga dan sebagainya, atau psychological repair, perbaikan psikologi kita, penyimbangan central nervous system kita terjadi, rebalance reset itu terjadi pada saat tidur. Nah, ada suatu demand berlebih, misalnya kita lagi banyak pikiran, apa-apa. Nah, tubuh itu begitu dikasih bahan baku, udah deh, beresin damage-nya dulu. Atau misalnya ada serangan, ada infeksi, dapat bahan baku, udah deh, kita beresin dulu. Atau memang ini old damage. Nah, kalau tiba-tiba ada gejala kayak nafsu makannya jadi lebih tinggi, terus habis udah lebih tinggi terus jadi cepat ngantuk, lebih banyak tidur, terus habis bangun tidur lebih fit, ada kondisi lebih fit nggak November itu? Ada Mas. Pas puasanya. Ada. Jadi nggak cuman kan pas makan lebih ngantuk, tapi paginya lebih fit nggak dibanding sebelumnya? Lebih fit, ya itu. benar. Nah, kalau lebih fit kayak gitu, itu healing crisis. Itu healing crisis. Bisa aja setelah itu muncul gejala belum, misalnya kayak flu, batuk-batuk, atau BAB-nya lebih banyak, biasanya kayak gitu. Ada BAB lebih banyak nggak? Tiba-tiba kayak biasa aja ya. Tapi lebih kelihatan tidurnya lebih banyak, terus paginya lebih fit ya. Nah, abis itu Mbak nggak merasa ada yang berubah di tubuh, misalnya apa? Yang dengkulnya mungkin lebih enteng lagi, atau apanya lebih itu? Ada nggak? Perubahan, ada perubahan nggak setelah apa tuh? Itu sih ciri-ciri HC soalnya. Itu ciri-ciri healing crisis seperti itu. Lebih fit gitu loh. Dan fitnya sampai sekarang nggak berkurang kan? Kenapa Mas? Dan fitnya nggak berkurang kan? Fit dari November itu sampai sekarang nggak berkurang kan? Enggak. Ya, kalau aku bilang itu healing crisis. Nggak apa-apa. Normal artinya Mbak Vena. Nggak apa-apa, normal. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ini udah habis sampai sekarang ini makan siang nggak ngantuk lagi? Ya kadang-kadang masih sih Mas, masih. Cuman nggak seperti yang November itu gitu. Ya, tapi harusnya kalau itu memang healing crisis, harusnya November ke sini sekarang sama November sebelumnya pasti ada peningkatan tenaga deh, lebih energik, lebih fit dibanding November ke bawah sama November sampai sekarang, pasti itu merupakan suatu lompatan di mana lebih fresh, lebih apa, aku nggak tahu Mbak yang bisa ngerasain. Dari zona yang habis dilewatin itu. Biasanya sih itu.
Jadi aman. Jadi termasuk aman aja gitu ya Mas ya? Aman sih, nggak ada masalah. Aman. Ada lagi Mbak Vena? Kenapa? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada lagi sih Mas, cuman itu Mas. masih grogi. Masih grogi nih Mas. Masih grogi. Tadi aku udah tawarin di chat. Tadi aku udah tawarin di chat, sepertinya menikmati juga nih ceritanya, udah pada kriop-kriop semua nih kayaknya. kan suara Mas Tio kalau lagi jelasin itu kan Nina Fufuk juga, Mas. Kita ada tuh sama tuh Julia Burt, ada yang resen tuh Mas. Oh iya, boleh, sebentar. Halo Mbak Julia. Halo Mbak Julia. Ada ngangkat tangan nih, raise hand. Bisa unmute. Pencet apa mau nanya? Nanya nih sepertinya. Halo Mbak Julia, silakan. Halo. Mic-nya sudah on tapi suaranya belum kedengeran nih. Halo Mbak Julia. Mbak Julia Burhanuddin. Mas Budi, aku mau ke toilet sebentar. Mas Budi, tampung pertanyaannya ya. Kalau yang mau nanya dulu ya. Boleh. Mbak Julia, mic-nya bisa, suaranya bisa masuk atau pakai handsfree biar lebih ini. Handsfree seperti ini supaya gampang. Ini ada pertanyaan dari Mas Bondan nih, Mbak Vena. Ya. Ada di chat nih, ada tantangan enggak? Ada yang menentang enggak dari sejawat dokter waktu menjalani KF? Kalau ada, gimana menanganinya Mbak Vena waktu itu? Atau mungkin lebih tepatnya Mas Bondan mau nanya, siapa sih yang kepo ibaratnya nentang ini, terus gimana handle-nya gitu. Silakan Mbak Vena, sambil nunggu Mbak Julia nih. Kalau dari beberapa teman sejawat itu, Mas, ada yang memang mengakui bahwa kalau artinya mereka tahu basicnya bahwa mengkonsumsi karbo itu memang nggak baik gitu, Mas. Tapi memang untuk mereka melepas karbo itu yang sulit gitu. Jadi masih benar yang kata Mas bilang, takut lemes, takut nanti hipoglikemi, seperti itu, Mas. Ya kalau saya sih jelasin ya sesuai apa yang saya pelajari ya Mas ya. Saya bilang sih memang kalau mau lepas karbo tidak harus bisa lepas, tapi bertahap saya bilang. Jadi misalnya dia biasa nasi 1 piring, ya dikurangi aja separuh gitu. Kemudian dari separuh dikurangi 1/4 sampai pada akhirnya dia bisa benar-benar lepas dari karbo. Cuma memang mindset mereka itu adalah itu tadi Mas, karena nggak begitu paham, jadi mikirnya takut nanti kalau lemes gimana. Gitu. Kan kita butuh gula. Nah, seperti itu. Ya, saya sudah jelaskan juga, tapi ya itu tadi ya. Karena masih mungkin belum terbuka ya. Jadi ya udah. Seperti itu gitu. Intinya mereka takut kalau lemas. Iya, takut lemas, terus ya itu tadi melepas kenyamanan itu ya, mungkin agak sulit. Tapi kalau dikonfirmasi ya pingin gitu. Jadi saya juga sulit Mas, ini gimana ya? Gitu. Diajarin juga. Jadi nanti dicoba. Nah, ada yang bilang ruwet lah segala macam ya. Seperti itu Mas. Iya, tadi Mbak Vena kan juga cerita waktu pertama kali terima protokol, aduh banyak banget ribet. Ya, betul, iya. Apalagi ada kata-kata amunisi, Mas. Kayaknya, wah ini amunisi kan ibarat mau perang ya. Berarti saya harus siap semua ini, gitu. Tapi akhirnya saya tanyakan, nggak harus semua sih. Jadi saya waktu itu cuma modalnya VCO aja, Mas, yang saya siapkan waktu itu. Tapi menarik waktu tadi Mbak Vena sharing itu cerita yang membuat benar-benar membuat Mbak Vena tertarik itu adalah kata kuncinya fasting ya. Kenapa ya Mbak ya? Ini jujur jarang buat apa itu banyak orang apalagi newbie itu tertarik dengan fasting. Rata-rata kan ya Mas Tio aja ngakuin KF Challenge atau KFC itu kan menarik karena estetika, ya kan. Tapi ini Mbak Vena sekali lagi aku ya rada amazed tadi.
fasting loh. Jarang-jarang orang tertarik gara-gara fasting ibaratnya. Bisa mungkin lebih diceritakan Mbak kenapa membuat tertariknya. Selain mungkin oh ya karena puasa itu ya pasti menahan diri, tapi kan buat orang yang apalagi temennya Mbak Vena kan sekeliling takut lemes. Apa Mbak Vena apa nggak takut lemes ibaratnya atau gimana? Ya itu tadi Mas, sebenarnya tarik dari kata puasa. Jadi ya karena pikiran saya itu kan BB Mas, BB, jadi berat badan saya ingin turun. Jadi pemikiran sederhana saya waktu itu kalau saya puasa berarti kan saya bisa cepat motong kalori nih ceritanya Mas, jadi karena jarang makan. Itu aja sih gitu. Terus akhirnya ya saya sering ikut juga sih TFH dan SFH juga. Ya akhirnya lebih tahu lagi manfaatnya apa gitu loh dengan puasa itu gitu Mas. Jadi itu awalnya berawal dari itu. Nah, ya jadi karena saya ngeliat kok ini fokusnya ke fasting ya. Nah, saya tertarik Mas. Karena memang tujuan awalnya adalah masalah berat badan. Seperti itu. Jadi tetap ada kepikiran takut lemes juga, tapi ya diterabas saja ibaratnya gitu ya. Ya, karena ada kata 16/8 Mas. 16 jam puasa, 8 jam jendela makan. Saya mikir, waduh, 16 jam ini saya kuat apa enggak gitu. Tapi setelah saya baca lagi, ternyata kan hitungan 16 jam itu Mas, ya setelah kita menutup jam makan ya, jam 8 malam itu. Jadi tidur pun itu sudah dianggap hitungannya adalah puasa. Seperti itu. Ya memang iya. Bener, gitu Mas. Saya awalnya 16 jam itu saya kaget, aduh 16 jam saya puasa gimana ya? Saya bilang, saya takutnya nggak kuat. Nah, tapi setelah saya pelajari, oh ternyata 16 jam itu sudah dihitung dari jam kita yang tidur malam. Jadi ya udah. Jadi gini, jadi gini loh. Jadi gini, fasting itu digunakan sebagai healing dan demanding. Jadi gini, kenapa fasting is the healer? Karena orang Mas kenapa sih kok bilang fasting is the healer? Ketosis is the keeper. Artinya gini, fasting itu ialah jendela healingnya manusia. Healing itu memiliki dua arti. Healing itu healing dengan create demand dan fixing. Nah, jadi kalau fasting saat kita terjaga, itu kita muncul autofagi dan sebagainya, dan pada saat kita fasting kita olahraga, kita itu meng-create demand-nya. Kita meng-create demand-nya untuk ada something yang dirusak. Misalnya gini, olahraga merusak sesuatu. Berarti create demand untuk minta diperbaiki. Katanya gitu. Olahraga di saat puasa ya. Ngasih PR gitu ya Mas. Sendiri, ya ngasih PR. Karena kalau enggak ada demand baru dong. Nah, terus kalau dia tidak memasukkan makanan, memberikan gap demand, entah dia belum olahraga tapi dia udah puasa, berarti kan ada demand yang ada gapnya. Gap ini memicu autofagi, recycle cell. Kan gitu. Nah, abis itu kita masuk jendela makan nih. Nah, kita tahu jendela makan, kita kan tidur lagi nih. Kita tidur itu kan kita tidak makan dan minum, artinya kita mulai fasting lagi. Nah, tapi jendela puasa yang pas kita tidur, itu jendela healingnya. Demand dan healingnya terjadi. Nah, healingnya pada saat kita tidurnya itu, nah kita menggunakan bahan baku yang udah kita dapat tadi dari makanan, untuk nge-repair. Repair apa? Repair physical repair, psychological repair, itu terjadi pada saat fasting tidurnya. Jadi fasting itu intinya kita tidak makan, tidak memasukkan sumber energi, tidak makan, tapi jendelanya terbagi dua nih. Jendela demanding saat terjaga, jendela fixing saat kita tidur. 16 jam itu tidur dan terjaga. Gabungan dua-duanya. Nah, iya, makanya dibilangnya 16 jam. Dan kita memasukkan sesuatunya itu hanya di jeda 8 jam. Nah gitu loh. Jadi malah kita jendela sering nggak makannya. Maksudnya bukan berarti 16 jam itu dari pagi melek, inilah waktunya saya puasa 16 jam ke depan. Salah. Bukan. Makanya kalau orang-orang yang isoman walaupun nggak bergejala, kalau dia tidur, aku bilang nggak bergejala banyakin tidur, itu otomatis juga udah banyakin puasa. Nah, kamu tidur emang sambil makan? Kan enggak. Gitu loh. Jadi healingnya itu juga terjadi saat fastingnya itu. Ya puasa, itu tidur itu puasa. Makanya 16 jam itu, gila lama banget ya orang puasa 16 jam. Enggak lama kok. Itu cuma skip breakfast kok. Yang terjaganya.
Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan sedikit nih dari Mas Pipin dari Bogor ya. Dia sudah kurang dari 1 bulan ikut KF, ya kan. Kemudian bersamaan dengan COVID ya, bersamaan kena COVID bukan dengan COVID, bersamaan kena COVID positif ini kayaknya. Positif COVID. Alhamdulillah sudah negatif, berarti benar. Sekarang sudah negatif, sudah merasakan manfaatnya KF, berat badan turun, badan lebih ringan. Riwayatnya ada diabetes, hipertensi ringan, dan asam urat. Pola puasanya sudah 16:8, tapi ya masih agak dilema. Mungkin ini perlu diyakinkan aja. Harus makan apa yang aman, plus di sekitar mata terlihat pucat. Padahal istirahatnya menurut Mas Pipin cukup. Solusinya bagaimana? Solusinya, kalau dia masih baru sebulan awal adaptasi, malah aku bilang perbanyak tidur dulu aja. Nggak usah buru-buru langsung. Jadi kalau baru mulai KF itu masih adaptasi, nggak usah buru-buru langsung olahraga kencang-kencang, nggak usah. Ya aktif fisik perlu, tapi kalau memang masih susah adaptasinya, banyakin tidur aja aku bilang. Di awal adaptasi awal. Ya, jadi lebih cepat fitnya, lebih cepat freshnya, nggak ada masalah sembelit apa-apa gitu. Kalau awal mulai itu kan biasanya kan dari biasa pakai glukosa pindah ke bahan bakar lemak itu kan memang kita kan mengadaptasikan sistem stres kita dulu. Ya, nah, biasanya kalau yang ada metabolic issue itu aku bilang malah banyakin tidur di awal adaptasi. Kalau perlu baru mulai KF, tidurnya lebih cepat dulu malah. Bukannya walaupun aku kasih batasan, misalnya aku kasih batasan jangan lebih dari jam 10 tidurnya. Kalau pas mulai KF, baru mau KF, baru mau transisi. Gimana ya supaya transisi saya smooth? Abis isya tidur. Kalau perlu abis buka, jam 12-nya, tidur lagi sampai asar. Gitu terus di seminggu pertama kalau perlu. Nanti kalau udah mulai fit, baru mulai nggak perlu tidur siang. Baru mulai, ya kalau bisa sih, kalau abis isya langsung tidur sih, jadi kebiasaan itu malah bagus. Tapi ya bisa agak kurang dikit, tapi udah adaptasi ya, itu kuncinya kayak gitu. Jadi kalau aku bilang tips paling gampang untuk membuat smooth adaptasi ketosis ialah di awalnya bagi yang memang punya isu seperti dia punya metabolic issue, ada riwayat penyakit tertentu, aku bilang paling di awal justru malah banyakin tidur. Bukan usah langsung buru-buru, oh aku belum olahraga. Ya nanti kalau udah olahraga itu bukan saat bergejala, olahraga itu saat fit. Kamu fit, kamu olahraga, jangan mager gitu. Berarti ada kemungkinan puasanya kalau bisa diperpendek, perpendek aja nggak apa-apa ya? Enggak, kalau dia kan memang udah 16/8, tapi ya, banyakin tidurnya aja. Tidurnya aja, dipercepat. Ya? Tidurnya abis isya tidur, terus kalau bisa abis jam 12 tidur dulu, terus minumnya juga dijaga. Tanyain ada kendala sembelit nggak? Kalau ada kendala sembelit, segera perbanyak tidurnya. Gitu. Kalau makan biasanya apa yang aman ya sewani aja ya. Makanan yang aman, makanya ikan, telur, ayam, daging. Jangan hitung-hitung rasio, jangan ada stres makanan. Udah di rumah apa gini. Misalnya makanan nggak tahu bikin sendiri apa ke warteg cari aja apa ikan goreng ambil, ada ayam goreng ambil, ada tepungnya nggak? Kalau tepung nggak bisa, nggak ditepungin bisa. Yang kuahnya manis nggak? Manis, ya udah nggak bisa. Tapi nggak ada yang lainnya, ya udah deh ambil lauknya aja, kuahnya nggak pakai. Dia gimana caranya supaya diperes-peres sedikit, dibuang-buang kuahnya udah. Kalau udah kepepet, udah. Simplicity-nya, cari simplicity-nya menjalani gaya hidup. Lihat nih, orang yang Mas Tio itu gimana sih kalau makan, kalau makan tuh kayak apa sih Mas Tio setiap hari gitu loh. Kalau aku makan setiap hari berdasarkan menu mertua. Mama masak apa? Tuh, Mama lagi masak apa? Gulai kepala ikan misalnya. Yaudah, makan. Nah, Mama masak apa, Ma? Oh, Mama lagi masak itu ayam apa gitu misalnya. Iya, biasanya ayam kuning. Ya, oke, makan. Asam pade, makan. Apa? Rendang, makan. Bilang gitu. Nggak harus ada rendangnya, ada ininya, ribet amat. Aku tiap hari makan tuh kayak aku makan nggak pernah pakai hitungan, nggak pernah pakai apa. Makan ikan dimakan semua, makan rendang dimakan semua. Kalau lagi makan steak, ya nyarinya aku yang berlemak, yang memang enak, ada lemaknya, aku nggak bohong. Sop buntut, aku juga suka. Dibilang buntut, makan. Ada bebek, makan.
Ngapain pusing? Ada yang kurang nggak Mas Adi di situ? Nggak tahu, tapi aku makan kenyang, enak, tidur, selesai. Nggak pusing kan? Gitu loh. Aku aja Oke. nggak ribet loh. Nggak harus makannya lengkap dulu baru makan. Enggak. Ya aku sih ya paling kalau memang mama masak ini ada ikan, terus ada udangnya, ya biasanya udang dipedesin, campur ya. Ya namanya dimasakin mertua kan gratisan, ya udah kita ambil aja. Gratisan. Ya kalau Masa aku udah makan di gratisan Padang, ngatur ya Mas ya? iya. Masa udah dimasakin mertua, ya sorry ya, bantu saya kan. Jadi dan mertua kan orang Padang, jadi memang dia seneng kalau lihat anaknya pada makan gitu loh. Ya, dia senang bilang gitu, udah makan gitu, bilang ya udah makan aja makan gitu. Misalnya ayam hijau gitu, makan dah. Mak ambil 3 mah ya. Ada telur dadar, ambil dah. Makan dah selesai. Gak ribet. Aku tuh orangnya bener-bener deh kalau makan tuh gak ribet. Coba kalau yang udah sering datang ke seminar KF, ngasih makan aku gampang nggak? Udah apa aja taruh aja sini makan. Yang penting laukan gitu loh. Nggak ada spesifikasi khusus yang aku harus makan. Oh, aku harus makannya ini terus atau ini terus harus ada ini lengkap, enggak. Aku mau mempersimpelkan gaya hidupku. Mas itu nggak ditambahin, misalnya gini, Mas itu nggak dibanyakin itu Mas apa santannya apanya biar lebih berlemak. Ya, ntar malah enak lagi. Udah kayak biasa aja. Jadi sebetulnya gini loh. Pola makan di KF itu jangan dibikin ribet. Sebelum KF, kalian makan apa? Sebelum KF deh, sebelum tahu semua diet makan apa? Oh, saya makan nasi, makan ayam goreng 1 misalnya. Makan ayam goreng 1 sama telur 1, nasi sama sayur kayak apa gitu dah. Terus pada saat induksi ngapain? Ya udah, ayam goreng sama telur aja juga nggak apa-apa kok. Dulu kamu bedanya kan cuma pakai nasi doang. Terus kalau nggak ada nasinya cuma ayam goreng sama telur, jadi kurang gitu, ada nutrisi yang kurang, nggak ada. Makan aja. Ngerti nggak maksudku? Oh kalau nggak ada nasi, jadi nggak cuma boleh telur sama ayam goreng, mesti tambahin lainnya lagi. Ya nggak juga. Ngerti nggak maksudnya? Ya tambahin lainnya lagi, tambahin ayamnya kalau masih lapar. Tambahin telurnya. Selesai. Emang mau ngapain? Itu nggak ada yang kurang Mas. Rasio apa? Pastiin nggak ada karbonnya, selesai. Terus mau ngapain? Gitu loh. Jadi hilangkan semua ketakutan. Aku kalau mau makan di restoran mana, ya nggak usah nanya-nanya itunya. Tapi kalau memang kita udah tahu, ya ini di warteg ya pasti ada gulanya, ya udah beli aja ayam goreng. Dah. Kalau ayam goreng beli aja sama telur ceplok atau dadar, selesai. Dah. Nggak usah nanya, Mas telur ceplok dikasih gula nggak? Ketahuan kita, Mas nggak pernah masak ya? Mas itu ayam goreng dikasih gula nggak? Ngapa itu kan ayam goreng kering Mas? Oh. Ya kalau kita mau nanya yang berkuah, ya memang benar, mungkin kuahnya dikasih gula. Tapi kalau nggak mau menyinggung, ya udah. Kalau ragu, udah ambil, ya udah ayamnya, ayam semur ayamnya, misalnya ayam kuah gitu kuning, ini di warteg, biasanya dikasih gula, ya udah ambil ayamnya aja deh, karena nggak ada ayam goreng misalnya, ambil dah, ditirisin. Ya kita nggak usah menyinggung yang masaknya, ambil tisu, dah, dimakan, nggak terlalu malas, dah makan selesai. Nggak ada itu, nggak ada telur dadar, adanya telur bulat, udah dicelup kuahnya, ya udah itu nggak apa-apa deh. Makan. Nggak pusing kan? Jangan ada ketakutan sama makanan. Yang penting kamu makan, lapar, kenyang. Masih lapar lagi, makan lagi di jendela makan. Bisa makan berkali-kali kok di jendela makan. Ada yang ngechat kalau di warteg ayam apa yang dimasak itu dibilas teh. Ntar malah diperhatiin orang lagi. Percaya deh, aku kalau kemana-mana selama ya aku kan udah hampir 12 tahun nih. Percaya deh, aku tuh orangnya paling simpel. Karena prinsipku cuma satu, hindari karbo, selesai. Aku nggak mau merumitkan diriku sendiri. Kalau misalnya makan di luar, kayak waktu itu makan sama Mas Piprim, makan sama Dokter Piprim, waktu itu kan sama itu pada kita sate ya, kebetulan makan di luar ya sekalian yang enak lah. Satenya mintanya ada lemaknya. Ya kalau sate waktu itu sate dibakar doang misalnya kayak gitu. Ya kalau makan di luar nih ya kita makan steak ya sekali-kali ya itu cari yang enak lah ya pasti yang gede-gede ada lemaknya. Tapi kalau misalnya itu kita nggak harus, aduh nih aku makan ini kayaknya
selalu ikan doang nih, rasionya harus sekian, jadi aku harus nambahin lemaknya. Tar dulu, jangan makan dulu ya. Cari lemak dari mana ya? Kelamaan nggak makan nanti kamu. Makan aja. Itu pesan dariku. Jalanin KF. Jalanin KF itu mudah. Nih ya, jalanin KF itu sangat mudah. Mas, aku mau ikut KF. Oke. Kamu sebelum KF, kamu makan apa? Saya masih makan nasi, lauk, dan sebagainya. Oke. Sekarang aku cuma minta satu, makan lauknya aja. Tapi dari dulu aku lauknya nggak berlemak loh. Aku lauknya cuma makan telur sama ikan. Dari sebelum KF, Mas. Aku malah geli sama lemak-lemaknya. Ya udah, makan telur dan ikannya. Kalau nggak ada nasinya, berarti saya nggak kenyang dong. Ya, tambahin telur dan ikannya. Apa susahnya? Gitu. Jadi saya nggak kekurangan sesuatu. Lah, kamu dulu waktu masih makan nasi, telur dan ikan doang itu, kamu merasa kekurangan sesuatu nggak? Bergejala apa? Ya enggak sih, gemuk doang. Oh ya udah. Kalau nasinya dihilangin kamu jadi kurus, gimana? Ya juga sih. Ya juga sih. Apa yang kamu dulu kan sebelum KF aja udah makan nasi, telur, ikan doang udah. Misalnya. Terus kan setelah KF aku cuma suruh nyingkirin telur, nasinya doang. Gak ada karbonnya kan. Telur ikan sumber hewani juga. Iya. Saya nggak perlu tuh Mas ngikutin yang teman-teman di grup, misalnya ada yang nambahin ini, makan ini. Enggak. Nanti saya bisa ketosis nggak? Bisa ketosis. Saat ketosis itu cuma nggak masuk nasinya doang. Saya nggak kebanyakan protein? Enggak. Nggak kekurangan lemak? Enggak. Simpel banget kan ya? Simpel banget dong. Mbak Vena senyum-senyum kayaknya sering ditanya begitu juga. jadi ngajarin orang KF itu gak. Jadi ngajarin orang KF gini. Kok kamu kok makan? Misalnya gini, kita sama teman kita lagi makan. Ini aku jarang ngomong makanan, akhirnya aku ngomong makanan sekarang. Misalnya kita lagi makan sama teman kita berdua gini. Kok lu nggak pernah makan itu sih nasi? Misalnya kita makannya memang kayak aku nih, misalnya aku kalau ke Padang, yang namanya ke Padang ya sekalian ngeluarin duit cari yang enak. Ya aku biasanya nyarinya jujur ya, kalau mau jujur ya, aku milihnya ya pasti ngambil rendang, cincang, ya. Kalau telur dadar Padang aku agak ragu, kecuali Padang beneran. Soalnya biasanya campur tepung, jadi aku biasanya udah ambil telur, bukan telur. Kalau ada telur bulat, kalau telur bulat pedas masih oke. Kalau bulat pedas ya, terus ya biasanya sih memang aku nyarinya ikan-ikanan. Biasanya aku nyari ikan bakar Padang. Terus sama rendang, kasih cincang, kuahnya redah. Enak. Terus misalnya ada teman makan sama aku. Lu makannya serem banget sih. Kalau gue cuma berani makan telur sama ikan goreng doang, nggak berani tuh pakai ada cincangnya gini. Bahaya lu makannya. Misalnya aku digituin, aku bilang, mau KF kayak gue. Mau tapi nggak mau makannya kayak lo, ya nggak apa-apa, makannya tetap kayak punyamu di piringmu, cuman nasinya itu dipinggirin. Yang kamu makan apa? Ini ada telur bulat sama ikan doang, tapi nggak ada lemaknya, ya biarin aja. Kalau nasi dipinggirin saya masih lapar, pesenin lagi nih, tambahin tuh ikannya tambahin lagi, tambah lagi. Nggak usah tambahin lemak-lemak kayak gini. Aku suka cincang, aku suka rendang, yang memang gurih kok, aku suka kok. Tapi aku nggak biasa, ya udah nggak apa-apa. Fine. Terus bisa ketosis? Ya bisa lah. Ya bisa. Nggak kurang sesuatu? Enggak. Kalau lapar lagi, makan lagi. Oke? Yeah. No more food anxiety. Enjoy your life. 12 years, I enjoy my lifestyle. Nggak ada pusing-pusing. Jangan ngerepotin mertua. Mbak Vena ngalamin enggak di apa itu? Kalau teman-teman kemarin ada yang sempat ngalamin gini. Udah nggak asik lah sama kamu, udah susah nyari makanan yang seirama atau sama gitu. Ada ngalamin gitu nggak, Mbak? Iya, Mas. Jadi mereka sudah tahu sih. Udah tahu ya. Sudah tahu. Tapi ada juga yang ngalamin kayak Mas Tio gitu. Kok kamu berani sih makan kayak gitu, serem-serem mungkin.
Ya, benar Mas. Ada Oh. yang seperti itu. Terus? Cuman kalau saya sih saya bilang yang saya makan sih lemaknya lemak yang baik-baik, saya bilang begitu Mas. Gitu. Oh Jadi ya. saya nggak merasa kaget gitu emang loh. kalau kalau lemak Lemak yang baik-baik Mas. emang lemak Jadi baik-baik kayak biar gimana? mereka nggak merasa. Kadang kalau merasa kayak makan yang kayak jeroan Mas, ekstrim menurut mereka begitu Mas, ekstrim. Wah ini gimana nih kolesterolnya pasti seperti begitu gitu loh. Ya saya bilang ya ambil yang lemak yang baik aja gitu, lemak yang sehat saya bilang gitu. Kayak telur, kemudian ikan, ayam gitu. Kalau emang nggak mau yang kayak gaji gitu ya Mas ya. Nah itu kan mereka kan takut juga ya ngelihatnya gitu loh. Gitu. Jadi menurut mereka kayak gaji gitu sepertinya apa namanya? Ya kayak bahaya gitu loh Mas, gitu loh. Ayah sudah yaudah ya memang kalau mereka masih makan karbo ya jangan dikasih yang gaji-gaji. Mereka juga takut kali emang aku kalau ngeliat orang makan nasi tapi gajinya dibanyakin, misalnya dia makannya tunjang, rendang, terus pakainya maunya yang lemak-lemaknya tetelannya dimasukin tapi nasinya banyak, ya aku aja juga ngeri. Gila lu. Ini mah resep sakit jantung, resep diabetes kayak gitu. Aku ngeliat orang makan nasi segini, terus nyari lidahnya enak, dikasih tetelan, dikasih lemak, dikasih itu, aku bilang, ih, makan otak, nasinya segini. Aku yang serem, aku keder, ih. Kalau nasinya segitu, mendingan pakai ikan rebus sama sayur daun singkong rebus dah, tuh aman. Kan biar nasinya dibakar, yang ini lemaknya nggak banyak. Itu yang benar. Kalau makan banyak lemaknya, jangan coba-coba tuh ada nasi segitu. Aku soalnya ngerti fisiologinya, aku udah kebayang itu lemaknya pada lari kemana tuh pas udah masuk. Nggak bakal dibakar di otot lah. Ya antara disimpan di lemak, ya kalau disimpan di lemak masih muat. Kalau nyimpannya di organ gimana? Nah itu loh yang makanya kalau lihat orang makan nasi Padang yang benar-benar sampai lemaknya banyak kayak gitu ya memang ya jujur sih sampai sih orang yang nggak tahu enaknya nasi Padang di mana, ya lemaknya lah. Coba nasi Padang kering aja jangan dikasih kuah, yang enak itu dikasih kuahnya. Kalau perlu kerupuk kulit dihancurin disiram kuah, dikasih lemak lagi, emang enak. Aku nggak bohong, emang enak. Enak kan? Pernah nyoba nggak kerupuk kulit dikasih siram kuah, dan itu ada lemak. Tapi kalau di sini makannya nasi, dikasih tunjang, cincang, kikil, apa gitu, makannya lep. Aku yang ngeri. Sama amat. Ya lu juga makannya banyak lemak, tapi gue nggak ada nasi ya. Sorry ya, gue nggak pakai nasi. Lebih serem belum habis, baru habis setengah, lebih seremnya udah tamboci ya. Habis tambah lagi. Iya. Nah lucunya gini. Aku udah pernah share jurnalnya belum ya? Akumulasi saturated fat manusia paling banyak di mana atau enggak? Di visceral fat. Yeah. Jadi bayangin orang mau diet perutnya segini. Visceral fatnya gede. Dia bilang kan dia takut lemak. Begitu kamu KF, dari kamu mulai puasa, kamu kerjanya bakar saturated fat. Kenapa? Kalau kamu nggak mau bakar saturated fat, terus perut kamu nggak mau hilang. Visceral fat kamu nggak mau hilang. Sedangkan human visceral fat itu komposisinya paling tinggi saturated fat. Jadi nggak maksudnya? Ya kalau kamu nggak makan apa-apa, kamu puasa, kamu bakarnya lemak apa? Lemak visceralmu duluan nggak? Yeah. Kalau kamu bakar lemak visceralmu duluan, kamu bakar apa? Jenis rantai lemaknya? Saturated apa unsaturated? Saturated. Makanya perut kamu jadi kempes. Nah, kamu bakar saturated fat itu, kamu ada kompetisi nggak pada saat kamu nggak makan? Nggak ada. Kan gula dihemat. Ya kan? Nggak ada kompetisi dengan gula kan? Lagi puasa, makanya visceral fatnya gampang burn-nya. Itu saat puasa. Nah, sekarang saat makan, kamu naruh saturated fat, yang komposisi sama kayak kamu visceral fat di perut, ya harus sama. Kalau tadi pas puasa kamu bakar visceral fat kamu sendiri aman, supaya
saturated fat dari visceral fatnya sapi, visceral fatnya ayam. Gimana supaya aman? Bikin kondisinya sama kayak puasa apa? Nggak ada karbo kan? Nggak ada karbo. Bedanya apa? Ya kalau kamu masukin karbo dan visceral fatnya hewan ditaruh sini. Jadi kalau orang kan saturated fat itu kan takutnya kan dari lemaknya hewan. Ya. Kalau bakar lemak saturated kita sendiri katanya nggak apa-apa. Kenapa? Karena membakarnya itu pasti di kondisi puasa olahraga. Nah, betul. Kondisi puasa dan olahraga, saturated fat kita dilepas, dibakar tanpa kompetisi gula, udah pasti. Nah, gimana caranya supaya pada saat makan pun tidak ada kompetisi dengan gula setelah dimakan? Itu kan rahasianya. Emang apa? Emang apa? Yang bikin jelek apa? Ada kompetisi dengan gula. Apa? Yes. Masuknya bersama gula. Dan kira-kira lemak masuknya masih muter dari limfatik, gulanya udah masuk dari hepatic portal di liver. Insulin udah dinaikin sama gula. Tak. Kira-kira otot pakai yang mana dulu ya? Ya pakai gula dulu lah. Terus lemaknya diapain? Ya kalau saturated fat memang tetap ikut masuk, tapi ya sorry ya, mitokondrianya, jalur asetil CoA-nya, fluxnya sudah tinggi dari glukosa. Malah sudah buat malonyl CoA yang inhibit CPT1 untuk masuknya fatty acid. Ya udah, lu nongkrong aja di sitoplasma, nggak usah masuk. Lagi sibuk bakar gula. Terus kalau gue nggak masuk, gue jadi apa? Ya lu jadi lipid droplet, triglyceride. Kalau lipid dropletnya nggak cukup di situ, udah kepenuhan, ya lo jadi turunannya diacylglycerol ceramide. Kalau jadi diacylglycerol ceramide, efeknya apa? Ya lo inhibit jalur PKA untuk insulin reseptor. Menghambat insulin. Kalau udah inhibit insulin reseptor gimana? Ya nanti kalau next-nya ada insulin masuk, karena udah kebanyakan diacylglycerol dan ceramide, ya gluten 4 susah naik. Akhirnya gula nggak bisa dimasukin. Akhirnya insulinnya jadi makin banyak, gulanya juga makin banyak di luar. Hiperinsulinemia dan hiperglikemia, insulin resistan. Akibat apa? Akibat basic kompetisi tadi. Tinggi saturated fat, tapi memberikan kompetisi dengan gula. Selesai. Jadi saturated fat syaratnya bisa dimakan. Kalau kita nggak makan, puasa, bakar saturated fat sendiri. Kalau kita makan, syaratnya supaya sama dibakarnya seperti pada saat kita nggak makan apa? Jangan berikan kompetisinya. Simpel banget kan kayak gitu kan. Hukumnya simpel banget kan. Ya kalau kamu berikan kompetisinya lebih baik lemak yang lain aja yang unsaturated, polyunsaturated yang nggak terlalu cepat masuk ke dalam sel. Iya. Unsaturated fat cepat masuk dalam sel tapi nggak diizinin dibakar ya ditumpuk, akumulate. Yes, itu dia. Itu loh maksudnya. Fisiologi lagi. Tapi kebayang kan? Bayang, lumayan. Gak tahu Mbak Vena. Ayo Mbak. Kebayang nggak Pak? Karena dia kalau lihat kan, wah ini jeroan, ini serem, gini-gini kan, gitu. Mbak Vena punya anak nggak Mbak? Punya. Udah punya anak belum? Nah, udah. Kalau makan, ya anaknya kalau umur berapa? 8 tahun Mas. 8 tahun. Coba kalau makan, pernah nggak jujur dikasih makan ayam ada jeroannya, dia milih mana? Nah, kebetulan dia ikut saya sekarang, Mas. Jadi, senangannya dengan hewani, Mas. Bahkan kemarin sempat minta nggak usah nasi gitu. Saya bilang, jangan Mas, kamu masa pertumbuhan, saya bilang gitu. Tapi saya banyakin, Mas. Kadang dia minta, saya nggak usah pakai nasi, Bunda. Dia bilang gitu. Aduh, jangan gitu. Emaknya masih ragu. Bundanya masih. Anaknya udah minta. Tapi enggak, aku mau nanya pilihan lauknya, dia cara milihnya gimana Mbak? Dia suka apanya? Dia suka yang paha, Mas. Suka ayam tuh paha. Terus? Yang terus apa lagi? paha. Terus? Ya, terus? Apa namanya tuh? Rempelo. Ampela. Ya, terus. Itu udah itu, Mas. Kalau daging nggak begitu dia, Mas. Ya, dia tahu nggak? Dia nyarinya apa? Telur. Dimakan semua kan telurnya nggak dipisah-pisah kan? Ya, dimakan semua.
Nah, ya terus cerita lagi, apalagi kira-kira yang dia suka dari hewan nih? Ikan. Nah, ikan, ya kan? Nah, Ya. udah nggak? Dia makan sesuai apa yang dirasakan lidahnya, mana yang gurih. Betul. Ya. Paha, sayap gurih nggak? Gurih. Ampla, rempela gurih nggak? Gurih, Mas. Iya. makanya lidah anak itu lidah primitif. Lidah anak itu lidah primitif. Kalau lidah orang tua mungkin ya kan budanya suka. Buktinya teman-teman budanya banyak yang takut tuh. Teman-teman budanya banyak yang takut kan, dikiranya lemak jahat dan lemak baik. Padahal mungkin teman-teman budanya anaknya juga makannya juga nyarinya yang pahanya, sayapnya, atau apanya dimakan, jeroannya apanya dimakan aja kan. Bener nggak? Makannya nggak pakai mikir-mikir kan. Kenyang, makan, ya memang itu rasanya gurih, enak. Dikasih telur puyuh juga suka. Dikasih uritan juga mungkin dihabisin, dimakan. Kalau ada banjalan dikirimin uritan juga dihabisin sama dia. Ngerti nggak? Jadi palatabilitas lidah nggak bisa dibohongin. Jadi manusia itu sudah dikasih lidah untuk nutrient sensing. Dia mencari nutrisinya itu dengan lidahnya, bukan dengan ilmunya dulu. Anak Mbak mencari nutrisinya bukan dengan kepalanya. Mah, aku mau makan ini mah ya. Rasionya benar. Karena ini mengandung ini loh, Mah. Mengandung ini. Ih, Dedek pinter ya. Enggak. Si Dedek makanya kenapa memilih ini? Enak, Mah. Gurih. Enak. Betul nggak sih? Polos nggak? Polos. Ya memang kepolosan manusia itu yang menjadi acuan bahwa manusia itu bisa mensensing nutrisinya dia sendiri. Sama kayak aku. Ya kan? Aku bilang, wah aku suka ini. Ya aku memang jujur aja. Lidahku memang suka yang gurih. Sebelum KF pun juga aku suka yang gurih. Ya plus manis juga sih dulu. Maksudnya karena aku memang obes. Tapi ya lauk lah nomor satu. Maksudnya lauk itu memang yang paling siapa sih orang yang nggak mau makan lauknya banyak? Coba gini ya. Makan nasi, walau zaman orang makan nasi. Kalau bisa lauknya banyak, seneng nggak? Biasanya makan cuma pakai ayam satu, ini bisa ayamnya 3. Gitu. Seneng nggak? Kata ya. Bohong ya, nggak terus siapa sih? Demen banget. Kalau bisa lauknya banyak dong. Sama kan kalau bilang, makanya, Mah kalau bisa, kalau usah pakai nasi deh, lauknya banyakin. Ya kan sama juga kayak gitu, makanya itu normalnya insting. Makanya dari sini juga aku ngajari cara makan di KF, aku bilang jangan diribetin. Apa rezekimu hari ini bisa kebeli apa, makan kenyang, dah selesai, tidur. Kalau ngantuk tidur, selesai, nggak usah ada anxiety, tidur. Besok rezekinya apa? Besok ganti ikan, nah makan lagi, dah makan kenyang tidur, dah. Yang nggak bagus itu kalau makan aja nggak enak rasanya. Baru makan udah keburu enak, akhirnya malah tidurnya jadi nggak bagus, ya itu udah beda itu jatuhnya. Karena itu udah fisiologi yang terganggu sehingga makannya pun jadi tidak sempurna, penyerapan gizinya juga nggak sempurna, yang ada juga mungkin malah diare. Nah, yang penting kuncinya itu ialah kita mensyukuri makanan kita, makanan yang kita punya hari ini, makan kenyang, bersyukur, istirahat, tidur. Tidak ada anxiety macam-macam. Tidak ada anxiety makanannya, tidak ada anxiety nggak bisa tidur. Aku bisa tidur nggak ya malam ini? Nggak usah dipikirin. Malah nggak bisa tidur nanti kamu. Kalau takut nggak bisa tidur, malah nggak bisa tidur. Relax saja. Enjoy your life. Oke. Moga-moga nanti anaknya Mbak Vena bisa lepas nasi ya. Walaupun mamanya masih jangan dulu. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan ini. Tenang aja. Cuma sekarang dia lebih dominan lauknya itu lebih banyak. Dia mintanya seperti itu sekarang, Mas. Iya. Ya, memang berarti dia mau pertumbuhan itu, ikutin. Iya. Lagi anabolik, betul. Iya. Ikutin, kasih ikan, telur ayam, supply dia butuh, dia nambah ototnya apa semuanya pertumbuhan itu, ikutin. Benar, Mas. Jadi aku telur 2 kilo itu bisa balapan nih sama anakku, Mas. Dia suka soalnya.
Betul. Mm-mm. 2 kilo. Balapan kita. Balapan. Terus diajar, mumpung masih kecil, diajarin suka ikan, Mbak. Dikasih variasi, lele, terus ganti gurame, apa. Jadi ikan itu jangan dibikin, anak itu biasanya kan suka boring. Ikan, kan kalau aku bilang nih, kenapa aku suka ikan, kenapa? Karena ikan tuh variasinya banyak. Ya kalau ayam paling larinya habis itu bebek. Bebek habis itu larinya apa? Misalnya burung. Tapi kalau ikan tuh aku sukanya apa? Karena aku bisa ganti-ganti. Aku bisa ikan tongkol, besok ikan kakap, besok ikan kembung, besok ikan lele. apa, tuna, apa macam-macam. Pokoknya ikan itu banyak variasinya. Jadi kayak kalau aku pikir kalau buat anak-anak itu jadi kayak ada varian. Bisa ikan teri pun nggak masalah. Bisa nanti itu, jadi sumber laut itu luas gitu. Bisa, apa nanti udang, cumi. Pokoknya ya ikan sih sebetulnya paling bagus sih. Ikan-ikanan dan pokoknya kadang-kadang orang bingung nih ngasih variasi di makanan apa ya biar nggak bosan ya. Ikan-ikanan itu paling banyak loh. Kalau misalnya kan bosan ayam-ayam, karena orang suka nanya ayam-ayam terus. Habis ayam, habis itu telur. Misalnya bingung gitu. Aku bilang sih jarang orang ngelirik dunia ikan ya, maksudnya dunia laut ya. Karena kalau aku pribadi, aku lele. Nanti besok apa ya? Ikan pindang, kakap, kepala kakap, bandeng, ikan mas. Itu dengan pergantian kayak gitu, patin. Itu juga udah merupakan varian-varian banyak loh. Dibanding kalau ayam, bebek. Paling rubah masaknya doang. Nah, coba deh, makanya saranku anak-anak itu dikasih varian menunya tuh dimainin di ikannya. Gitu loh. Jadi kayak kalau biar nggak bosan, telur tetap nggak apa-apa, telur, ayam nggak apa-apa. Tapi ikan tuh kalau aku bilang kita negara maritim kayak gini, aku rasa malah aku sih nggak pernah belanja sih, yang belanja kan mertua. Kan ini menantu saya kan. Jadi aku tanya, ikan murah nggak sih? Aku nggak pernah ke pasar. Ikan murah kan? Ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal juga. Aku nggak tahu, aku cuma tinggal makan. Ya itu. Tinggal makan. Aku tinggal makan. Ya pokoknya bagi ibu-ibu yang kebingungan menu apa yang misalnya murah meriah, ya aku coba deh, ikan itu nggak harus ya ikan salmon. Yang nyuruh belikan salmon siapa? Ya kalau ada sih ya bagus. Nggak harus ikan dori misalnya ya. Aku ingetnya yang mahal-mahal itu. Tapi variannya banyak ganti-ganti aja. Teknik masaknya bisa ikannya digoreng pakai telur, dilumurin telur gitu loh. Aduh, tumben Mas Tio pinter kalau makanan. Jadi lapar. Enggak, maksudnya buat variasi gitu. Jadi kadang-kadang soalnya aku dapat japrian mereka bingung mau makan apa. Kok bingung, Mbak? Iya, habisnya kalau KF kayaknya makannya gitu-gitu aja, Mas. Saya bingung cuma makan telur, ikan atau makan ayam. Emang kurang variasinya, bosen Mas. Coba udah pernah makan patin belum? Belum. Udah pernah makan gurame? Ya jarang sih. Udah pernah makan ini begitu aku kasih nama-nama ikan, ya aku sih memang kebanyakan ayam sama telur sih. Makanya mungkin itu kali yang buat bosen. Coba deh lari ke dunia ikan. Besok ke pasar, itu ikannya mau ganti ikan, ganti gampang gitu loh. Jadi kadang-kadang orang bingung. Masa dunia animal kingdom seluas ini taunya cuma ayam, taunya cuma telur. Padahal masih banyak dunia hewani. Apa yang berenang, apa yang bergerak di atas bumi, itu semua bisa dimakan. Itu semua low carb, nggak karbohidrat. Intinya semua yang kaki 4 bisa dimakan asal bukan meja kursi. Gitu loh. Serah deh, maksudnya luas loh. Ya mungkin kalau kita sih nyari daging kijang kan juga susah. Nah kalau di hutan kan mungkin variannya banyak, tapi kalau di sini kan kalau di hutan orang makan kijang, kita di sini ada nggak ya daging kijang? Ya enggak, kita kan mentoknya di sapi. Iya. Karena kan sapinya kan udah diantar di pasar. Sapi, kambing, gitu. Kambing paling itu doang. Jadi mungkin jadi bosen ya sapi, kambing, aduh bosen. Kalau aku rasa mungkin kalau di dunia perkotaan ini kalau memang sapi dan kambing jadi patokan dasarnya kaki 4, ya coba aja main di ekor-ekoran alias main di ikan-ikanan. Jadi merubah variasi dari makanan. Kalau aku bilang, soalnya aku nggak bohong, banyak yang merasa katanya jenuh. Yeah. Aku aja nggak pernah jenuh kok. Aku aja kadang-kadang bisa makan yang sama sampai seminggu 2 minggu. Misalnya mertua nanya,
yuk mau makan apa? Ya apa aja sama kayak kemarin nggak apa-apa deh mah. Gitu aja. Nggak bosan? Nggak. Ya. Nggak repotin kan? Nggak ngerepotin kan? Baik kok, menantunya baik. Iya. Udah dimasakin milih lagi. Jangan pinjam mertua gue ya. Kadang-kadang untuk ngingetin varian aku selalu bilang, Mbak suruh milih aja darat, laut, udara, tinggal dipilih. Kan itu Iya, banyak. dipilih aja. Banyak gitu. Aku kadang-kadang dulu ngasih variasinya. Kalau aku sih memang orangnya, bener. Jadi kadang-kadang nih kalau malam minggu nih sama Lina bilang gitu, yang udahlah, misalnya habis keluar dari sama Mas Alif, sorenya mau buat makan malam kan, misalnya aku dari mana gitu, dari GI atau apa. Udahlah, biasanya kan ke rumah mama dulu, tapi ini bilang udahlah kita ambil makanan dari luar aja. Ya udah, aku paling daripada bingung udah bebek selamat, udah ngambil bebek selamat, bilang bang beli bebek selamat, bawa pulang, udah selesai. Gitu loh, jajan gitu loh. Misalnya kalau mau jajan yang simpel-simpel itu banyak kok variannya. Maksudnya jangan pusing lah kalau makanan di KF mah, simpel banget, serius nggak bohong, simpel banget. Ya apa dimakan makan, yang penting nggak ada karbonnya. Enak sama ini nggak usah dimakan. Siap. Iya gitu loh, nggak usah benar-benar nyontok plak seperti ini. Pokoknya intinya nggak, sebelum KF kalau kamu apa, itu yang bisa ditelan, itu yang ditelan. Kalau yang nggak bisa ditelan yang model baru, nggak usah dipaksain gitu. Model intinya, baru. Nggak ada karbon. Ya takutnya misalnya gini, ada model baru, aku nggak pernah makan tunjang, disuruh pengen makan tunjang, aku harus makan itu nggak ya? Ya nggak ada yang maksa juga kok gitu. Oke, Mbak Vena, monggo closing statement. Silakan Mbak, ayo. Apa ya Mas pastinya? Bingung. Ya pokoknya kalau saya pribadi saya bersyukur ya Mas bertemu dengan metode yang pas buat saya. Pada akhirnya saya menemukan nyamannya ber-KF itu seperti apa gitu Mas. Dan saya juga bersyukur sekali dalam KF ini kita ada TSH, ada SFH, jadi menambah ilmu kita juga di sana Mas. Saya secara kalau ilmu fisiologi terus terang saya juga minim sebenarnya Mas, tapi berkat SFH itu juga saya pelan-pelan saya juga belajar bagaimana Jadi saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Tio sebagai founder KF dengan ilmu yang sangat luar biasa. Saya akui jempol kalau ilmunya luar biasa. Saya kadang nggak menjangkau sampai ke sana, bener. Oke. Iya, thank you. Terima kasih banyak Pak pujiannya. Mas Tio, Mas Budi. Iya, sama-sama. Kalau Mas Tio udah simple closing statement-nya. Jangan dibikin ribet KF. Udah gitu. Jangan dibikin ribet, makannya udah itu aja. Iya, jangan dibikin ribet. Pokoknya ini cuma fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Selesai. Repeat. Nah, jadi fasting, moving, relaxing, feeding, sleeping. Repeat. Ulang lagi. Fasting, moving, cycle-nya gitu aja. Ya, siklusnya jangan harus ada komplit. Yang kurang satu dari setiap cycle. Ya. Yes. Perhatikan semua siklusnya. Ada problem berarti ada kesalahan di salah satu siklusnya. Ada yang berlebihan, akhirnya ada yang jadi kurang. Ada yang kurang, akhirnya jadi ada yang berlebihan. Pasti dari 24 jam pasti kan gitu. Kan 24 jam itu kan suatu cycle 24 jam. Betul. Mana yang terlalu berlebihan, akhirnya mengurangi yang lainnya, atau mana yang kurang, melebihkan yang lainnya. Tapi mana yang membuat something yang kita harus perbaiki dari cycle, dari 24 jam cycle. Jadi cari clue-nya itu dalam 24 jam cycle itu. Oke. Jadi bukan hanya dalam cycle tertentu. Gitu. Thank you Mas Tio. Saya lagi thank you juga Mbak Vena yang sudah mau berbagi waktunya malam ini ya. Makasih banyak Mbak Vena. Walaupun tanpa presentasi tapi tetap mencerahkan ya. Baru nemu orang yang tertarik dengan KF karena fasting. Oke, thank you juga untuk Mas Tio yang masih setia selalu mendukung lewat TFH. Ya, kita masih ada lagi satu kali sesi TFH hari Sabtu. Ya, teman-teman jangan lupakan tunggu pengumuman dari Mas Tio pada saat di wall Facebook dan juga di grup-grup WA KF dan juga Telegram. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat.